Sistem replikasi tingkat dewa, bab 441 sampai dengan 450. Bab 441 perpisahan. Awalnya, dia memiliki 30% dari kekuatan tertinggi untuk menyalakan. Ia tidak hanya dapat mengonsumsi berbagai batu spiritual, ramuan spiritual, pil, dan sumber daya pemukul lainnya untuk meningkatkan dirinya. Ia bahkan dapat memutar aura yang dilepaskannya secara tidak sengaja. Hal ini memberikan efek menyembunyikan aura dan tingkat keparahan seseorang. Namun, Lin Xuan tetap memilih untuk melepaskan sebagian auranya. Bagaimanapun, perjalanan dari prefektur Fengwu ke Sekte Yuanling akan membawa seseorang melewati lebih dari 100 prefektur. Seperti yang diperkirakan, kita pasti akan melihat banyak seniman bela diri di alam bela diri raja. Jika disembunyikan dengan sangat baik sehingga bahkan seorang ahli alam bela diri raja pun tidak dapat menembus auranya, maka hal itu dapat menjadi bumerang. Jika hal ini menarik perhatian seorang ahli bela diri, dan mereka mulai memata-matai kita, itu akan menjadi masalah. Oleh karena itu, Lin Xuan memilih untuk melepaskan sebagian auranya. Anda juga bisa mendapatkan banyak poin energi dengan memanfaatkan situasi tersebut. Misalnya saja, Murong Yuanshan. Namun Lin Xuan masih menyembunyikan beberapa hal, untuk berjaga-jaga. Ayo pergi. Langsung saja, kata Lin Xuan dengan tenang. Murong Yuanshan kemudian membawa Lin Xuan dan meninggalkan rumah besar itu. Tak lama kemudian, keduanya tiba di sebuah alun-alun besar yang tidak jauh dari situ. Saat itu, alun-alun dipenuhi oleh kakak beradik Murong Xingyue dan Murong Xingchen, Jian Chen, dan seorang lelaki tua berambut putih dan berpakaian abu-abu. Meskipun lelaki tua itu tidak memancarkan aura apapun, orang bisa samar-samar merasakan kekuatan mengerikan yang terpancar darinya. Menatap Lin Xuan menyapu area tersebut, dan sebuah pemikiran terlintas di benaknya. Panel atribut pria tua berambut putih itu muncul di hadapannya. Di tingkat keempat alam bela diri Void, orang ini pastilah yang bertanggung jawab untuk mengawalmu sepanjang jalan. Kilatan cahaya muncul di mata Lin Xuan. Ini tidak mengejutkan. Kali ini, Murong Xingyue, anak ajaib nomor 1 dari keluarga Murong, ikut dalam perjalanan tersebut. Jika Murong Xingyue tumbuh dewasa, mencapai tingkat kaisar bukanlah hal yang sulit baginya. Keluarga Murong mungkin akan menjadi terkenal dan menjadi salah satu kekuatan teratas di seluruh benua timur. Namun, ia belum tumbuh dewasa dan bisa mati kapan saja. Hal itu harus dilindungi secara ketat. Di sisi lain alun-alun berdiri monster mirip elang, setinggi 100 meter, dengan bulu hitam di sekujur tubuhnya, sedingin besi, tetapi dengan seikat rambut kecil emas di kepalanya. Seekor makhluk iblis terbang superior tingkat ke-9, elang berbulu hitam berambut emas. Lin Xuan melirik elang berbulu hitam berambut emas itu, melihat panel atributnya, dan menggumamkan sesuatu dengan pelan. Dia menghela nafas dalam hati. Seperti yang diharapkan dari kekuatan nomor 1 di prefektur Fengwu, mereka dengan mudah menghasilkan binatang iblis terbang tingkat tinggi tingkat 9, elang berbulu hitam berambut emas, yang setara dengan puncak alam transformasi kristal, untuk transportasi. Perlu dicatat bahwa monster terbang lebih berharga daripada monster darat. Binatang iblis terbang tingkat tinggi tingkat 9 bernilai sama dengan binatang iblis tingkat rendah tingkat 10 biasa. Di prefektur Fengwu, bahkan kekuatan terkuat dari 8 kekuatan besar, secara lahiriah, hanya berada di alam bela diri Void. Binatang iblis tingkat kekuatan sudah setara dengan alam bela diri Void. Jika dibandingkan, perbedaannya sangat jelas. Ketika kelompok itu melihat Lin Xuan tiba, mereka menyambutnya dengan senyuman. Murong Xingyue juga tersenyum dan berkata, "Saudara Lin Xuan, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah kakek ke-9 saya, Murong Feng, yang juga merupakan sesepuh ke-9 dari keluarga Murong kami. Selanjutnya, kakek Jiu akan mengantar kita meninggalkan prefektur Fengwu ke prefektur terdekat, yaitu prefektur Yunchen. Hanya ada susunan transmisi antar negara bagian tingkat bawah seperti negara bagian Fengwu kita tidak memilikinya. Lagi pula, Jian Chen juga akan bersama kita, dan kita akan pergi bersama untuk mengikuti penilaian rekrutmen khusus," kata Murong Xingyue riang. Namun sebelum dia selesai berbicara, dia merasakan kehadiran Lin Xuan, dan senyumnya membeku. "Saudara Lin Xuan, kau telah berhasil menembus batas lagi. Saya telah membuat terobosan kecil beberapa hari terakhir ini dan mencapai puncak alam Yuanhai." Lin Xuan berkata dengan tenang. Suara mendesing. Tiba-tiba,
Semua orang merenung, menatap Lin Xuan dengan tak percaya. Terobosan lainnya, puncak alam Yuan Hai. Apakah mereka mendengarku dengan benar? Bukankah sekitar 10 hari yang lalu dia masih berada di tingkat ke-8 alam asal roh? Setelah memasuki alam rahasia Tianyuan, Anda akan muncul di tingkat ke-9 alam Yuan Hai. Itu agak bisa dimengerti. Bagaimanapun, alam rahasia Tianyuan dipenuhi dengan harta dan warisan yang tak terhitung jumlahnya. Bukan tidak mungkin untuk mendapatkan perbaikan secara tiba-tiba dengan memperoleh semacam warisan atau harta karun tingkat tinggi. Tapi kamu sudah muncul, dan kamu benar-benar berhasil menembus batasan lagi. Ini sangat tidak masuk akal. Jika ini terus berlanjut, akankah saya mencapai alam kristalisasi dalam beberapa hari lagi? Itu terlalu cepat. Mereka semua diliputi rasa tidak percaya, hati mereka gemetar. Namun Lin Xuan berdiri tepat di depan mereka. Auranya sebagai kekuatan alam Yuan Hai tingkat puncak sangat stabil, sama sekali tidak seperti seseorang yang baru saja mencapai terobosan. Dan karena itu, sebagian orang mau tak mau mempercayainya. Apalagi hati Murong Xingyue pun tergerak oleh emosi. Awalnya dia mengira bakat dan kemampuannya sangat tinggi, dan bahwa dia bisa dianggap sebagai salah satu talenta terbaik di seluruh benua timur. Namun di luar dugaan, setelah bertemu Lin Xuan, dia terus-menerus dikalahkan oleh Lin Xuan. Sekarang dia bahkan telah meninggalkannya jauh di belakang. Murong Xingyue menyadari bahwa guncangan yang ia timbulkan selama bertahun-tahun tidak sebesar guncangan yang ia timbulkan dalam 10 hari terakhir sejak ia bertemu Lin Xuan. Di samping mereka, Murong Xingchen, Jian Chen, dan bahkan Murong Feng, yang berada di alam bela diri Void, semuanya gemetar karena terkejut dan ngeri. Butuh waktu lama sebelum saya perlahan-lahan sadar kembali. Dia menghela napas, berusaha keras menekan kengerian yang luar biasa di dalam hatinya. Baik Murong Xingchen maupun Jian Chen sama-sama tersenyum getir. Dibandingkan dengan para jenius luar biasa tersebut, mereka masih terlalu luar biasa. Sahabat muda Lin, saya Murong Feng, tetua ke-9 dari keluarga Murong. Saya akan mengantar Anda ke prefektur Yunchen. Jika ada sesuatu yang tidak Anda mengerti, jangan ragu untuk bertanya kepada saya. Mungkin saya tidak berbakat atau sehebat Anda, tetapi saya memiliki beberapa pengetahuan dan pengalaman. Seketika itu juga, lelaki tua berambut putih di sebelahnya menatap Murong Feng, senyum muncul di wajah orang lain, dan berkata. Melihat ini, Murong Xingchen, yang berdiri di tengah-tengah, menatapnya dengan ekspresi aneh. Tetua ke-9 dari keluarga Murong dikenal karena sifatnya yang dingin dan kejam. Bahkan murid-murid terdekatnya pun tidak pernah melihat sikapnya sedikit pun melunak. Tapi sekarang, dia benar-benar bisa tersenyum, sungguh luar biasa. Apakah ini perlakuan yang diberikan kepada anak-anak ajaib dan jenius? Murong Xingchen menghela nafas dalam hati dan menahannya sedikit. Kalau begitu, aku harus merepotkan senior Murong. Lin Xuan menjawab dengan cara yang tidak rendah hati maupun sombong. Haha, tepat pada saat itu, terdengar tawa keras. Kelompok itu menengadah mendengar suara itu dan melihat seorang pria parubaya yang agak gemuk berjalan cepat ke arah mereka. Saat melihat pria parubaya yang agak gemuk ini, semua orang di ruangan itu membungkuk sebagai tanda hormat. Salam, Ketua Paviliun Zhou. Salam, Ketua Paviliun Zhou. Siswa junior ini memberi salam kepada Ketua Paviliun Zhou. Petik 2 petik 2. Pendatang baru itu tak lain adalah Feng Wuzhu, satu-satunya ahli alam bela diri raja di permukaan. Zhou Tong, kepala Paviliun Wanbaoge, yang sebelumnya bertanggung jawab menyelenggarakan kompetisi peringkat Xuan Yuan. Tidak perlu, tidak perlu. Dengan lambaian tangannya, Zhou Tong membuat kelompok itu berdiri tegak saat mereka merasakan kekuatan yang tak terlihat. Saya mendengar teman muda saya, Lin, akan meninggalkan prefektur Fengwu menuju prefektur Dongyuan, jadi saya datang untuk mengantarnya. Semoga Anda tidak keberatan. Zhou Tong menatap Lin Xuan dan tersenyum tipis. Suatu kehormatan bagi saya, junior ini, untuk diantar oleh senior Zhou. Lin Xuan menangkupkan kedua tangannya sebagai jawaban. Kilatan cahaya terpancar dari matanya. Dia khawatir karena tidak memiliki salinannya. Di luar dugaan, Zhou Tong datang sendiri ke rumah kami minggu ini, dan itu sangat sempurna. Kita tentu tidak boleh membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Sebuah pikiran terlintas di benakku. Bab 442 Investasi. Ding, 10 juta poin energi dikonsumsi,
penyalinan berhasil, diperoleh 75% dari makna semu mendalam dari Dao Pedang. Ding, 10 juta poin energi telah dikonsumsi, penyalinan berhasil, diperoleh teknik rahasia semu air 70%. Ding, 3 juta poin energi dikonsumsi, penyalinan berhasil, memperoleh 60% dari teknik rahasia semu emas. Petik 2 petik 2. Serangkaian sistem notifikasi berbunyi. Dalam sekejap mata, semua harta karun yang diinginkan Zhou Tong telah dikondisikan. Sesungguhnya, dari semua harta karun yang dimiliki Zhou Tong, hanya misteri-misteri semu yang mendalam inilah yang layak mendapat perhatian Lin Xuan. Seandainya dia tidak bertemu dengan seorang ahli setingkat kerajaan, dia bahkan tidak akan repot-repot menggunakan teknik-teknik yang terkesan mendalam ini. Namun, Lin Xuan samar-samar bisa merasakannya. Perjalanan menuju Sekte Yuanling ini tidak akan berjalan damai. Kita perlu meningkatkan kekuatan kita semaksimal mungkin terlebih dahulu. Itu hanyalah salinan dari banyak kebenaran semu yang dianggap mendalam yang telah dipahami Zhou Tong. Setelah fusi, kekuatan mereka akan meningkat secara signifikan. Namun, keadaan agak tidak nyaman di hadapan Zhou Tong, seorang ahli alam bela diri raja. Mari kita tunggu dan lihat setelah kita berada di jalan. Mengenai dalam menghadapi Zhou Tong, Lin Xuan tetap tenang dan terkendali. Lagi pula, di dalam alam rahasia Tianyuan, dia bahkan telah menyaksikan para ahli tingkat kaisar dan setengah kaisar tingkat puncak. Sebagai perbandingan, Zhou Tong, yang hanya seorang yang menguasai alam bela diri raja tingkat awal, bukanlah sesuatu yang istimewa. Namun yang lain tidak mengaturnya. Selain Murong Xingyue, yang memiliki ahli setingkat kerajaan sebagai gurunya, Murong Feng, Murong Xingchen, dan Jian Chen semuanya tampak penuh hormat. Jantungku mues kencang. Ini adalah seorang ahli alam bela diri raja, salah satu dari 2 ahli tingkat raja yang dikenal masyarakat di seluruh prefektur Fengwu. Ini termasuk yang terbaik di seluruh prefektur Fengwu. Tidak peduli manapun dari 8 kekuatan besar itu seseorang pergi, kepala keluarga atau pemimpin sekte harus menerima orang tersebut secara pribadi dengan penuh rasa hormat. Selain itu, dan yang lebih penting, Zhou Tong juga merupakan kepala cabang Feng Wuzu dari Wan Baoge. Perlu dicatat bahwa Wan Baoge adalah kekuatan kelas 1 di seluruh benua Tianyuan. Kekuatan ini sama sekali tidak lebih lemah dari 6 kekuatan hegemonik di benua timur. Bahkan mungkin beberapa poin lebih buruk. Dengan demikian, status Zhou Tong di wilayah kekuasaan Wang Wu kembali meningkat. Bahkan seseorang di puncak alam bela diri raja pun tidak akan berani untuk tidak menghormati Zhou Tong. Belum lagi, secara kasat mata, prefektur Fengwu hampir tidak ada di alam bela diri raja. Dahulu, Zhou Tong biasa duduk di Wan Baoge dan jarang menunjukkan wajahnya. Bahkan para pemimpin sekte dan tetua tertinggi dari 8 kekuatan besar pun jarang berkesempatan untuk bertemu mereka. Akan semakin sulit dia untuk bertemu dengan murid-murid juniornya. Namun hari ini, dia benar-benar berinisiatif mengantar Lin Xuan pergi, semua demi Lin Xuan. Ini sekali lagi memecahkan rekor di prefektur Fengwu, sebuah rekor yang belum pernah terjadi sebelumnya. Perbedaannya sangat besar, seperti jurang yang memisahkan. Bagaimana mungkin ada orang yang berani mempercayainya? Kelompok orang itu semuanya sangat terkejut dan hampir kehilangan ketenangan mereka. Menatap mata saat memandang Lin Xuan sangat kompleks, dia tidak tahu harus berkata apa. Atau apakah ini yang mereka maksud dengan anak ajaib atau jenius? Bahkan Zhou Tong, satu-satunya ahli alam bela diri raja dan kepala paviliun Wan Baoge di prefektur Fengwu, sangat menghargainya. Murong Feng, yang berdiri di samping, menatap Lin Xuan dengan ekspresi yang lebih serius. Sebagai ahli alam bela diri Void dan seniman bela diri papan atas di prefektur Fengwu, pengetahuan dan visinya jauh melampaui 2 jenius muda, Jian Chen dan Murong Xingchen. Dia pernah mendengar sebelumnya, Wan Baoge adalah paviliun pedagang nomor 1 di benua Tianyuan. Sejak awal berdirinya, organisasi ini menetapkan aturan untuk fokus sepenuhnya pada bisnis dan tidak terlibat dalam perebutan kekuasaan. Namun saya tetap akan berinvestasi pada beberapa talenta muda yang menjanjikan. Namun, selama beberapa dekade terakhir, banyak seniman bela diri alam bela diri Void, termasuk dirinya, hanya pernah bertemu dengannya beberapa kali. Bahkan Zhou Tong atau Master Pavilion lainnya pun tidak pernah. Kami jarang berinteraksi satu sama lain. Belum lagi mengambil inisiatif untuk berteman dan berinvestasi pada beberapa anak ajaib dan jenius.
Dia mengira itu hanya desas-desus. Namun setelah melihatnya hari ini, dia menyadari bahwa semua rumor itu benar. Alasan-alasan mereka belum pernah melihat hal serupa adalah karena tidak ada satupun jenius dan anak ajaib yang muncul di prefektur Fengwu di masa lalu yang menarik perhatian mereka. Hanya seorang jenius dengan bakat dan kemampuan luar biasa, yang muncul entah dari mana, yang dapat menarik perhatian pihak lain. Mungkin itu sebabnya mereka bertindak seperti itu. Melihat hal itu, Murong Feng menghela napas dalam hati. Kini mereka memberikan penekanan yang lebih besar dan memiliki pendapat yang lebih tinggi tentang Lin Xuan. Bahkan Zhou Tong, yang berasal dari Wan Baoge dan berada di alam bela diri raja, sangat menghargai Lin Xuan, yang menunjukkan betapa tingginya potensi Lin Xuan. Itu jauh melampaui imajinasinya. Jika mereka bisa tumbuh dewasa, keluarga Murong pasti akan mendapatkan manfaat yang sangat besar. Murong Feng diam-diam bertekad untuk melindungi Lin Xuan dan Murong Xingyue dalam perjalanan mereka. Hanya dengan cara inilah keluarga Murong benar-benar dapat merebut kekuasaan. Dia juga bisa mengambil manfaat dari ini dan melangkah lebih maju dalam perjalanan seni bela dirinya. Sahabat muda Lin Xuan, perjalanan ke prefektur Dongyuan panjang dan penuh bahaya. Bawalah jimat Chongyuan, Yuesan ini, jimat ini dapat menahan 3 serangan dari mereka yang berada di bawah alam bela diri raja. Kemudian, Zhou Tong menyerahkan jimat hitam kepada Lin Xuan. Benda itu diukir dengan pola pegunungan, memancarkan cahaya abu-abu yang redup. Orang-orang di sekitar mereka gemetar melihat pemandangan itu. Harta karun yang mampu menahan 3 serangan dari mereka yang berada di bawah alam bela diri raja setidaknya haruslah item tingkat yang kuat. Bahkan di antara 8 kekuatan besar pun, jumlahnya tidak banyak. Sebagian besar disimpan sebagai barang pusaka dan disegel, dan jarang digunakan kecuali pada saat-saat kritis. Bahkan seorang tetua alam bela diri Void seperti Murong Feng hanya memiliki harta karun tingkat rendah, yaitu tingkat kebaikan. Namun kini, Zhou Tong justru telah memberikan jimat perlindungan tingkat kerahasiaan kepada Lin Xuan, seorang seniman bela diri alam Yuanhai. Ini menunjukkan betapa dia menghargai Lin Xuan. Hal ini juga semakin menggambarkan potensi menakutkan dari Lin Xuan. Hal ini kembali membuat kelompok itu ketakutan. Ekspresi Lin Xuan sedikit berubah, tetapi dia tetap tenang, menerima hadiah itu, dan membungkuk sambil berkata, "Terima kasih telah menganugerahkan harta ini padaku, senior. Aku akan membalas kebaikan ini di masa depan." Lin Xuan menyadari bahwa pihak lain menghargai potensinya dan karena itu melakukan investasi tersebut. Jimat Chongyuan Yuesan ini dapat menahan 3 serangan dari mereka yang berada di bawah alam bela diri raja, yang cukup berguna baginya. Artinya, tidak ada keluar. Kemudian, Lin Xuan berkata lagi, "Selain itu, saya ingin meminta bantuan Anda, senior, untuk mengurus keluarga Lin saya dan Sekte Liu Yun. Dia membunuh Bai Yinggu, tuan muda dari Sekte Yinsa. Dan itu tidak bisa disembunyikan. Sekte Yinsa akan sangat marah. Sekalipun keluarga Murong mungkin menawarkan beberapa bantuan. Namun, mengingat latar belakang Sekte Yinsa dan kekuatan tersembunyinya, sekte ini sebenarnya tidak kalah dengan keluarga Murong. Oleh karena itu, keluarga Lin dan Sekte Liu Yun mungkin berada dalam bahaya yang cukup besar. Namun dengan bantuan Wan Baoge, semuanya akan berbeda sepenuhnya. Wan Baoge adalah kekuatan yang bahkan Sekte Awan Iblis pun tidak takut. Padahal, apa yang ada di prefektur Fengwu hanyalah sebagian kecil darinya. Namun, dengan 2 ahli alam bela diri raja yang bertanggung jawab, itu sudah cukup untuk mengintimidasi Sekte Yinsa. Oleh karena itu, Lin Xuan berinisiatif meminta Zhou Tong untuk mengurus keluarga Lin dan Sekte Liu Yun. Dengan perlindungan Wan Baoge, keluarga Lin dan Sekte Liu Yun pada dasarnya aman dan tenteram. Tidak masalah, tenang saja, teman muda Lin. Selama aku, Zhou Tong, ada di sini, keluarga Lin dan Sekte Liu Yun akan aman. Setelah mendengarnya, Zhou Tong langsung memberikan jaminannya. Bab 443 menabur perselisihan. Setelah mendengarnya, Zhou Tong menjawab tanpa ragu-ragu. Sebagai kepala cabang Feng Wuzu dari Wan Baoge, dia tentu saja menyadari kekhawatiran Lin Xuan. Bahkan Sekte Yinsa, salah satu dari 8 kekuatan utama di prefektur Fengwu, mungkin akan mengambil tindakan terhadap keluarga Lin dan Sekte Liu Yun, atau setidaknya menggunakan berbagai metode licik. Dia juga tahu bahwa Sekte Yinsa memiliki fondasi yang kuat dan mungkin tidak lebih lemah dari keluarga Murong, yang menduduki peringkat pertama di antara 8 kekuatan utama di permukaan.
Mereka juga mengetahui bahwa pendukung Sekte Yinsa adalah Sekte Awan Iblis, sebuah kekuatan dominan di benua Yuan Timur. Meskipun demikian, Zhou Tong setuju tanpa ragu-ragu. Karena, di dalam prefektur Fengwu, Sekte Yinsa tidak menimbulkan ancaman baginya. Sekte Awan Iblis juga tidak menimbulkan ancaman bagi Paviliun 1000 Harta Karun. Mengingat potensi luar biasa yang telah ditunjukkan Lin Xuan, menjadi ahli tingkat kerajaan bukanlah masalah baginya. Jika kita menunggu sampai Lin Xuan dewasa, kita bisa memahami bimbingan. Dia mungkin tidak berbicara tentang mencapai level kaisar, tetapi setidaknya dia memiliki kesempatan untuk mencapai level menengah atau akhir dari alam bela diri raja. Manfaat yang begitu besar, dan risiko yang begitu besar pula. Sebagai perbandingan, dia secara alami tahu pilihan mana yang harus diambil. Lin Xuan juga terkejut ketika mendengar hal ini. Meskipun dia mengira Zhou Tong tidak akan menolak, dia tidak pernah mengira Zhou Tong akan menjawab begitu mudah. Itu sempurna. Dia juga bebas dari segala kekhawatiran. Setelah masuk ke Sekte Yuanling, Anda dapat fokus mengembangkan keterampilan dan meningkatkan diri Anda dengan kecepatan penuh. Terima kasih banyak, senior. Saya tidak akan pernah menyukai kebaikan Anda. Kemudian, Lin Xuan mengucapkan terima kasih lagi dengan sungguh-sungguh. Dia tidak bisa menawarkan ketidakseimbangan apapun saat ini. Namun, dia akan mengingat kebaikan ini. Begitu Anda memiliki kualifikasi dan kemampuan yang dibutuhkan, Anda secara alami akan menuai ketidakseimbangan berkali-kali lipat. Setelah itu, kami menjepitnya selama beberapa menit lagi. Lin Xuan, Murong Xingyue, dan yang lainnya berjalan mendekati elang berbulu hitam berambut emas di bawah pengawasan Zhou Tong. Elang berbulu hitam dan berambut pirang keemasan ini memiliki tinggi lebih dari 100 meter. Saat sayapnya dibentangkan, lebarnya mencapai ratusan meter. Lin Xuan, Murong Xingyue, dan yang lainnya duduk, dan menemukan ruangan itu sangat luas. Namun, saat Lin Xuan menyentuh elang berbulu hitam berambut emas, elang itu sedikit gemetar, dan rasa takut yang mendalam terpancar di mata elangnya. Bahkan mereka pun menunjukkan sedikit sikap tunduk. Namun, getaran itu sangat lemah sehingga orang lain tidak menyadarinya. Namun, Murong Feng, sebagai pemilik elang berbulu hitam berambut emas, memiliki beberapa kesamaan dengan elang tersebut, itulah sebabnya dia melakukan penemuan itu. Bagaimana ini mungkin? Kuroba sebenarnya takut dan ingin tunduk. Seketika itu juga, murid mata Murong Feng menyempit, dan ekspresi ngeri terpancar di matanya. Perlu dicatat bahwa elang berbulu hitam berambut emas, sebagai binatang iblis terbang tingkat superior, bersifat arogan dan sangat kejam. Bahkan para ahli bela diri di alam bela diri Void pun berani mati-mati. Tapi sekarang dia justru takut pada Lin Xuan, yang berada di puncak alam Yuanhai. Murong Feng benar-benar tidak bisa mempercayainya. Namun, bakat dan potensi yang ditunjukkan Lin Xuan sangat menakutkan. Wajar jika sesuatu memiliki karakteristik yang unik. Inilah satu-satunya cara Murong Feng dapat menghibur dirinya sendiri. Bagaimanapun, bahkan Zhou Tong sangat menghargai Lin Xuan, jadi dia tidak akan berani membuat masalah bagi Lin Xuan atau menyelidikinya terlalu dalam. Kita hanya bisa berpura-pura tidak menyadarinya. Setelah menarik napas, Murong Feng menekan rasa ngeri di jantungnya. Dengan mengendalikan elang berbulu hitam berambut emas, mereka terbang ke udara menuju negara berukuran sedang terdekat, negara Yunchen. Di bawah, Zhou Tong menyaksikan elang berambut hitam berambut pirang itu terbang pergi. Mereka baru berbalik dan pergi setelah objek tersebut menghilang dari pandangan. Dan berada tinggi di udara. Elang berambut hitam berambut pirang itu berubah menjadi pelangi hitam panjang dan terbang melintas. Hal itu tidak kalah mengesankannya dengan artefak terbang tingkat ke-9. Tak lama kemudian, mereka menghilang di penginapan. Dalam perjalanan, Murong Xingyue menjelaskan masalah kepada Lin Xuan. Murong Xingyue adalah murid sejati dari guru garis keturunan Sekte Yuanling. Adapun Murong Xingchen dan Jian Chen, keduanya bukanlah murid Sekte Yuanling. Namun, mengingat status dan kualifikasi Murong Xingyue, dia berhak memberi wewenang kepada 3 kandidat untuk penilaian rekrutmen khusus. Artinya, dia membawa serta saudaranya, Murong Xingchen. Selain itu, karena bakat Jian Chen cukup bagus, saya juga membawanya serta. Waktu berlalu tanpa gagal. Tak lama kemudian, beberapa jam berlalu. Elang berbulu hitam dan berambut pirang itu telah terbang keluar dari prefektur Fengwu dan tiba di hutan pegunungan yang luas dan rimbun. Namun pada saat itu, memanggil,
Tiba-tiba terdengar suara yang tajam dan menusuk telinga, seolah menembus-menembus. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Kemudian, seberkas cahaya hitam yang menakutkan, berukuran 1000 meter, tampak merobek ruang angkasa saat dikurung ke arah elang berambut hitam berambut pirang itu. Biarkan itu terjadi secara tiba-tiba, dengan kekuatan seperti guntur, kekuatan yang sungguh mengagumkan sekaligus menakutkan. Apalagi Murong Feng, seorang pengendara alam bela diri Void yang sedang duduk bersila di depan elang berbulu hitam berambut emas, mengubah ekspresi. Namun Murong Feng tidak panik menghadapi serangan seperti itu. Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang berharga itu, lalu dibungkusnya. Seberkas cahaya menyilaukan melesat keluar. Singkirkan kekusutan. Sebuah ledakan yang memekakkan telinga terdengar. Pegunungan dan hutan di sekitarnya, yang membentang ribuan meter, hancur akibat serangan ini. Lin Xuan, Murong Xingyue, dan 3 orang lainnya, bersama dengan elang berbulu hitam berambut emas, juga terlempar sejauh 1000 meter. Apakah ini kekuatan serangan yang melibatkan alam bela diri Void? Ini terlalu kuat. Lin Xuan sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Murong Xingyue, Murong Xingchen, dan Jian Chen sangat tergoncang sehingga darah dan ki mereka melonjak tajam, dan mereka hampir batuk darah. Pak Feng, kau benar-benar membuatku mencarimu dengan susah payah. Tepat setelah itu, sebuah suara aneh dan kejam terdengar. Kemudian 3 pria hitam terbang dari langit. Hantu tua Sun, Sekte Yin Samu sungguh berani sampai-sampai menyergap keluarga Murongku. Apakah kamu sudah bosan hidup? Wajah Murong Feng tampak muram saat dia berteriak tajam. Hehe, keluarga Murong, orang lain mungkin takut padamu, tapi Sekte Yin Saku tidak. Jika kamu berani, ayo coba. Pemimpinnya, hantu tua matahari, tersenyum sinis, tetapi mengulanginya pada Lin Xuan di belakangnya. Namun, Pak Tua Feng, Lin Xuan adalah pembunuh yang membunuh Bai Yinggu, pemimpin sekte muda dari Sekte Yin Sa saya. Pemimpin sekte telah memerintahkan agar Lin Xuan harus mati. Serahkan dia kepada kami, dan kau bisa pergi dengan tenang, bagaimana? Mendengar itu, ekspresi Lin Xuan berubah muram, tetapi dia tetap diam. Jika Murong Feng memilih untuk menyerahkannya, dia tidak akan membalas dendam terhadap keluarga Murong. Namun, semuanya dengan keluarga Murong telah benar-benar hancur. Adapun pendekar ketiga Sekte Yin Sa, satu berada di tingkat keempat alam bela diri Void, dan 2 lainnya berada di puncak alam kristalisasi. Meskipun dia baru berada di puncak alam Yuan Hai, dia masih jauh dari sempurna. Namun, sama sekali tidak ada rasa takut. Dia memiliki bakat spasial, sekalipun kamu tidak bisa mengalahkan pihak lain, kamu tetap bisa melarikan diri dengan selamat. Namun, hal itu kemungkinan akan mengungkap bakat spasial seseorang. Dia tidak ingin melakukan itu kecuali benar-benar diperlukan. Melihat ini, Murong Xingyue, yang berdiri di tempat terbuka, tampak bingung dan berteriak. Kakek Jiu, jangan percaya padanya. Sekte Yin Sa adalah kekuatan iblis, jadi wajar jika mereka mempertahankan keyakinan mereka dan bertindak secara khianat. Kali ini, mereka mungkin tidak datang untuk kakak Lin Xuan. Mereka juga tidak mengizinkan kita pergi. Mendengar itu, ekspresi Murong Feng berubah. Serius, dan dia tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ini adalah jebakan yang dipasang oleh pihak lain. Awalnya, dia memang mempertimbangkan untuk menyerahkan Lin Xuan demi melindungi kedua saudara kandungnya, Murong Xingyue dan Murong Xingchen. Terutama Murong Xingyue, yang merupakan anak ajaib nomor 1 dalam sejarah keluarga Murong. Bab 444 berhenti. Meskipun bakat dan potensi Lin Xuan sangat tinggi sehingga Murong Xingyue pun tidak dapat menandinginya. Namun, pada akhirnya Lin Xuan adalah orang luar, dan di mata Murong Feng, statusnya jauh lebih rendah daripada Murong Xingyue. Setelah Murong Xingyue menunjukkannya, Murong Feng langsung tersadar. Pihak lainnya adalah seorang ahli bela diri iblis yang terkenal, wajar jika dia tidak dapat dipercaya. Sekalipun mereka menyerahkan Lin Xuan, pihak lain mungkin tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Karena bakat dan potensi Murong Xingyue telah terungkap. Keluarga Murong, pada kenyataannya, adalah kekuatan nomor 1 di antara 8 kekuatan utama. Jika Murong Xingyue lebih kuat, dia mungkin akan mengganggu keseimbangan kekuatan di antara 8 kekuatan utama di prefektur Fengwu. Sejak saat itu, mungkin keluarga Murong akan mendominasi prefektur Fengwu. 7 kekuatan besar lainnya, termasuk Sekte Yin Sa, tentu saja tidak ingin melihat situasi ini.
Diperkirakan bahwa tujuan pemimpin Sekte Yinsa mengirim orang untuk mencegat dan membunuh mereka bukan hanya untuk membalas dendam atas kematian pemimpin Sekte Muda, Bai Yinggu. Murong Xingyue juga sedang berusaha mencapai tujuannya. Dengan demikian, kedua pihak ini terkunci dalam konfrontasi langsung, tanpa menyisakan ruang untuk negosiasi. Cukup sudah bicaranya, mari kita bertarung. Memikirkan semua ini, Murong Feng mengeluarkan teriakan dingin dan menolak untuk berkompromi sedikitpun. Melihat ini, Lin Xuan merasa sedikit lega. Bakat spasialnya adalah salah satu kartu truf terbesarnya, dan dia tidak ingin mengungkapkannya terlalu cepat. Mendengar itu, hantu tua matahari di seberang sana tidak menunjukkan kemarahan. Sebaliknya, dia menatap Murong Xingyue dengan sedikit rasa kagum di matanya. Ini pasti Murong Xingyue, anak ajaib nomor satu dari keluarga Murong. Seperti yang diharapkan dari seorang anak ajaib peringkat emas yang hampir tidak pernah dilihat siapapun di prefektur Fenghu sebelumnya, dia cantik dan cerdas, dengan bakat luar biasa. Namun, bakat dan kemampuanmu terlalu tinggi, jauh melebihi level prefektur Fenghu. Hal ini sangat mempengaruhi keseimbangan kekuatan awal di antara 8 kekuatan utama kita. Jadi, seperti yang kau katakan, bahkan jika kau menyerahkan Lin Xuan, aku tidak berniat membiarkanmu pergi. Lagi pula, bahkan jika kita meninggalkan Lin Xuan, keberadaanmu sendiri merupakan ancaman yang signifikan bagi Sekte Yinsaku. Setelah dia selesai berbicara, kekuatan alam bela diri Void meledak, menyapu segala arah. Dalam sekejap, angin bertiup ke segala arah, dan awan di langit berguncang. Mati, Old Ghost Sun diselimuti dingin dan dikurung dengan pedang hitamnya. Seberkas cahaya hitam yang mengerikan, sepanjang ratusan meter, melesat keluar, seolah merobek langit, itu sangat menakutkan. Kalian semua lari, Jin Yu, cepat pimpin mereka pergi. Aku akan menahan mereka di sini dan memberi kalian waktu. Melihat hal itu, ekspresi Murong Feng berubah menjadi sangat serius, dan dia berteriak dengan keras. Pada saat yang sama, dia mengendalikan elang berambut hitam berambut pirang itu dan terbang mundur dengan kecepatan tinggi. Seketika itu juga, ia menghadap Sun Laogui dan dikurung dengan pedangnya, berusaha menghentikan Sun Laogui dan dua pria bersandar hitam lainnya di puncak alam kristalisasi. Mencoba melarikan diri, itu tidak seperti itu. Hantu matahari tua tersenyum sinis dan memerintahkan kedua pria hitam di belakangnya. Kalian berdua, urus keempat bocah nakal itu. Kalau kalian bahkan tak sanggup menghadapi beberapa kemampuan alam Yuan Hai, kalian tak perlu kembali. Ya, tetua matahari. Keduanya menjawab dengan satu kalimat, lalu berubah menjadi bayangan hitam dan mengejar elang berbulu hitam berambut pirang itu. Kembali ke sana, Murong Feng kembali pedangnya, sarung kedua pria hitam itu. Meskipun hanya serangan biasa, itu sudah cukup untuk langsung membunuh kedua pria yang terlihat hitam di puncak alam kristalisasi. Feng tua, apakah kau mengabaikanku? Kau masih tidak bisa membunuh siapapun dari Sekte Yinsaku di depanku. Suara Sun Laogui yang menyeramkan terdengar saat ia muncul di hadapan dua pria berwajah hitam, mencegat ujung pedang. 2 tahun yang lalu, kita masih belum memutuskan hasil dalam pertempuran itu, bukan? Coba lihat seberapa banyak kemajuan yang telah Anda capai dalam 2 tahun terakhir. Kedua pria hitam berbaring itu memanfaatkan kesempatan tersebut untuk melarikan diri. Murong Feng ingin mengejar, tetapi dihentikan lagi oleh Old Ghost Sun, dan sudah terlambat. Mereka hanya bisa berdoa agar Murong Xingyue, Lin Xuan, dan 3 orang lainnya cukup beruntung untuk lolos hidup-hidup. Segera setelah itu, dia terlibat dalam pertempuran sengit dengan Old Ghost Sun. Waktu berlalu seperti air. 1 jam lagi berlalu. Di atas hutan pegunungan, sebuah perahu putih kecil melesat melintasi langit, berubah menjadi pelangi panjang saat terbang. Di antara mereka duduk Lin Xuan, Murong Xingyue, dan 3 orang lainnya. Ini terlalu berbahaya. Aku tidak pernah membayangkan Sekte Yinsa benar-benar berani datang dan menyergap kita. Jian Chen menghela nafas panjang, matanya dipenuhi rasa lega. Semoga elang berbulu hitam berambut emas itu bisa menghentikan mereka. Murong Xingchen juga menghela nafas panjang. Sebelumnya, Murong Feng menyuruh elang berbulu hitam berambut emas untuk memimpin mereka berempat melarikan diri. Biasanya, dengan kecepatan terbang elang berbulu hitam berambut emas, tidak akan sulit untuk mengalahkan kecepatan 2 ahli bela diri alam kristalisasi tingkat puncak. Namun, yang mengejutkan semua orang,
pihak lain tampaknya telah mengantisipasi hal ini dan telah bersiap. Dia mengeluarkan anak panah kecil berwarna hitam. Anak panah hitam kecil itu sepertinya dirancang khusus untuk makhluk iblis. Anak panah itu ditembakkan dan mengenai elang berbulu hitam berambut emas itu tepat sasaran, melukainya dan sangat mengurangi kecepatannya. Lawan mereka memiliki dua ahli alam transformasi tingkat puncak, sementara keempatnya hanya berada di alam Yuanhai, sehingga mereka tidak sebanding dengan mereka. Pada akhirnya, elang berbulu hitam dan berambut pirang itulah yang menghentikan kedua pria berjubah hitam dan membiarkan mereka melarikan diri lebih dulu. Mengingat kembali peristiwa-peristiwa itu, keempatnya tetap setuju. Kini, satu-satunya harapan mereka berempat adalah mencapai prefektur Yunchen dengan selamat secepat mungkin. Cehehe, pada saat itu, terdengar tawa yang menyeramkan. Kalian anak-anak kecil, kalian lari sangat cepat. Kemudian, dua pria membentangkan hitam terbang keluar dari balik puncak gunung di depan. Mereka berempat sangat terkejut ketika melihat hal itu. Kedua pria berjubah hitam ini adalah dua seniman bela diri tingkat puncak alam transformasi dari Sekte Yin Sha yang sebelumnya mengejar mereka. Namun, Lin Xuan, yang terkuat dalam hal menyerang dan kekuatan tempur di antara keempatnya, dengan cepat menjadi tenang. Dan mereka menemukan beberapa petunjuk. Kedua pria berkulit hitam itu jelas rusak parah. Aura mereka melemah hampir setengahnya. Rupanya elang berambut hitam berambut emas itu cukup kuat, mampu melukai dua lawan dengan level yang sama hingga level yang begitu parah. Oleh karena itu, hari ini mungkin tidak lagi dianggap sebagai krisis. Kalian duluan, aku akan menahan mereka. Lin Xuan berteriak, berdiri, dan terbang ke udara. Tingkat hambatannya telah meningkat lagi, dan tubuh kekacauan abadi-nya juga telah mengalami kemajuan yang signifikan. Selain itu, ia juga mengintegrasikan dan menggunakan semua teknik semu yang dianggap mendalam yang ditekankan dari Zhou Tong, yang berada di alam bela diri raja, dalam perjalanannya. Hal ini dapat digambarkan sebagai peningkatan kekuatan tempur yang signifikan. Namun, tidak jelas sampai level mana mereka telah mencapai. Hal kedua ini sangat cocok untuk pengujian. Meskipun keduanya berada di puncak alam kristalisasi, mereka telah mengalami beberapa luka dalam pertempuran sebelumnya dengan elang berbulu hitam berambut emas. Mampu tampil pada level 70-80% dari kemampuan saya saat ini sudah cukup bagus. Dengan perubahan keseimbangan kekuatan, Lin Xuan yakin dia masih memiliki kesempatan untuk menghadapi mereka berdua. Sekalipun Anda bukan lawan, Anda akan dikalahkan oleh lawan. Namun, kecil kemungkinannya pihak lain bisa membunuhnya. Dia masih cukup percaya diri untuk melarikan diri. Di belakang mereka, kedua saudara kandungnya, Murong Xingyue dan Murong Xingchen, bersama dengan Jian Chen, semuanya teringat setelah mendengar kata-kata ini. Apa yang telah terjadi? Kamu bercanda. Meskipun Lin Xuan memiliki bakat dan kemampuan bertarung yang luar biasa, terobosannya jauh melampaui mereka, mencapai puncak alam Yuanhai. Namun, dia masih berada di alam Yuanhai, belum mencapai alam Huajing. Bab 445 mudah diterima. Jarak antara alam Yuanhai dan alam Huajing sangat lebar, bagaikan jurang yang dalam. Kedua pria diselimuti hitam itu telah mencapai puncak alam kristalisasi, satu alam lebih tinggi dari Lin Xuan. Lin Xuan sebenarnya ingin menantang lawannya dari alam yang lebih tinggi. Selain itu, mereka melawan dua orang sekaligus. Ini sungguh keterlaluan, tak satu pun dari keempatnya bisa mempercayainya. Namun pada saat itu, Lin Xuan sudah terbang keluar dari perahu putih dan mencapai ke arah dua pria berlapis hitam. Mereka ingin membujuk mereka agar mengurungkan niatnya, tetapi sudah terlambat. Bisa, Lin Xuan, kau benar-benar berani, datang ke sini untuk mati. Melihat hal itu, kedua pria berjubah hitam tersebut juga tersenyum. Di luar dugaan, Lin Xuan tidak melarikan diri, melainkan datang untuk mencari kematian sendiri. Meskipun mereka telah terlibat perkelahian dengan elang berbulu hitam berambut emas dan terluka. Namun, mereka tetaplah dua makhluk di alam kristalisasi, keduanya jauh melampaui alam kristalisasi tingkat akhir biasa. Dia hanyalah seorang seniman bela diri junior di alam Yuanhai, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bersaing dengan mereka. Meskipun Lin Xuan memiliki bakat luar biasa dan kekuatan tempur yang sangat kuat di level luarnya. Tapi bukankah mustahil bagi seseorang di puncak alam Yuanhai untuk mengancam dua orang di puncak alam Huajing? Mereka belum pernah mendengar situasi seperti itu sebelumnya. Apalagi prefektur Fengwu,
Bahkan di prefektur Yunchen yang berukuran sedang di seluruh, atau beberapa prefektur kelas atas, mereka belum pernah mendengarnya. Mereka tidak percaya bahwa Lin Xuan, seorang yang bukan siapa-siapa, bisa melakukan hal seperti itu. Menurut mereka, Lin Xuan sudah ditakdirkan untuk celaka. Lin Xuan tidak hanya membunuh Bai Yinggu, pemimpin sekte muda dari sekte Yinsa, tetapi juga menduduki peringkat teratas dalam peringkat Xuan Yuan di prefektur Fengwu. Dia adalah anak ajaib nomor 1 di prefektur Fengwu selama hampir 1000 tahun. Bahkan pemimpin sekte itu sendiri menyebut namanya sebagai seseorang yang harus ditindak. Apalagi Murong Xingyue, yang memiliki bakat peringkat emas, bukanlah tandingannya. Selain itu, keempatnya berada di alam Yuanhai. Dari keempatnya, Lin Xuan jelas yang terkuat. Setelah Lin Xuan berhasil diatasi, 3 orang lainnya tidak akan menimbulkan ancaman. Keduanya langsung mengambil keputusan. Mereka berhenti mengejar perahu putih itu dan menuju ke arah Lin Xuan. Lin Xuan, mati. Salah satu pria berjubah hitam, Sun Qi, tersenyum dingin dan segera memukul Lin Xuan dengan telapak tangannya. Dalam sekejap, angin dan awan menerjang dari segala arah, dan badai dahsyat menderu. Sebuah tangan hitam raksasa, berukuran ratusan kaki, muncul dan menghancurkan Lin Xuan. Kekuatan dahsyatnya seolah meratakan ruang di sekitarnya, membuatnya sangat menakutkan. Lin Xuan, lari. Melihat hal itu, Murong Xingyue, Jian Chen, dan 2 orang lainnya langsung mengubah ekspresi mereka secara drastis. Mata mereka dipenuhi rasa takut, dan mereka berteriak keras. Mereka telah merasakan bahwa meskipun serangan telapak tangan ini dilancarkan dengan santai oleh Sun Qi, kekuatannya telah mencapai tingkat alam kristalisasi. Lin Xuan sama sekali tidak mungkin mampu menahannya. Namun, tingkat pukulan mereka jauh lebih rendah daripada Lin Xuan, sehingga mereka tidak dapat membantu. Naik ke sana hanya akan menjadi beban. Mereka hanya bisa menyaksikan dari jauh, berdoa agar Lin Xuan baik-baik saja. Di lapangan, jejak telapak tangan hitam raksasa, berukuran ratusan kaki, telah mendarat di depan Lin Xuan. Namun Lin Xuan tetap acuh tak acuh, tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia mengulurkan tangan dan meraih pedang pemusnahan. Pada saat yang sama, tubuh abadi kekacauan diaktifkan, memancarkan cahaya putih samar. Lin Xuan tidak akan meremehkan salah satu dari 2 mengalahkan alam kristalisasi puncak tersebut. Jatuh dari langit. Seketika itu juga, ekspresi Lin Xuan berubah dingin, dan pedang pemusnah tertutup di depan. Memanggil, seberkas cahaya pedang berwarna abu-abu, seolah menembus-menembus, tersembunyi ke arah jejak telapak tangan hitam sepanjang 100 kaki. Cahaya pedang abu-abu itu hanya berukuran 10 kaki, bahkan tidak sampai 1/10 ukuran jejak telapak tangan hitam itu. Kekuatan dan pengaruhnya juga jauh lebih rendah. Namun di saat berikutnya, cahaya pedang abu-abu itu mengenai jejak telapak tangan hitam sepanjang 100 kaki. Sesuatu yang tak terduga terjadi. Merobek, terdengar suara robekan kain yang tajam. Jejak telapak tangan hitam raksasa, yang panjangnya ratusan kaki, terbelah menjadi 2, seperti macan kertas. Pada saat itu juga, pedang itu hancur berkeping-keping oleh sejumlah besar energi pedang tajam yang terpancar dari cahaya pedang abu-abu tersebut, dan tersebar ke segala arah. Gempa susulan menyapu pegunungan dan hutan ratusan meter di dasar laut, menghancurkannya. Perahu kecil yang dinaiki Murong Xingyue dan 2 orang lainnya juga terlempar ratusan meter jauhnya. Cahaya pedang abu-abu itu, setelah menembus jejak telapak tangan hitam sepanjang 100 kaki yang kekuatannya telah mencapai alam kristalisasi, melemah setengahnya, tetapi kecepatannya tetap tidak berubah, terus tertutup ke arah 2 pria yang memegang penutup hitam. Ini, bagaimana ini mungkin? Sun Qi dan Zhou Gangli, 2 pria bermata hitam, terkejut melihat jejak telapak tangan hitam itu langsung terkoyak tanpa melukai Lin Xuan sedikitpun. Keduanya berada di puncak alam kristalisasi. Bahkan serangan biasa pun memiliki kekuatan alam kristalisasi. Terlebih lagi, kekuatan serangan telapak tangan ini jauh melampaui kemampuan mengendalikan alam kristalisasi tingkat awal biasa, bahkan banyak yang menggunakan alam kristalisasi tingkat menengah mungkin tidak mampu menahannya. Namun sekarang, ketika dia menyerang seorang seniman bela diri alam Yuanhai, dia tidak hanya gagal melukai lawannya, tetapi dia juga dengan mudah dicabik-cabik oleh lawannya. Serangan mereka berbalik melawan mereka sendiri. Perbedaannya begitu besar, seperti langit dan bumi, sehingga keduanya tidak berani mempercayainya. Pada saat itu,
keduanya merasa bahwa mereka mungkin sedang berhalusinasi. Jika tidak, bagaimana mungkin kejadian seperti itu bisa terjadi? Namun saat cahaya pedang abu-abu itu mengenai sasaran, ketajamannya menghilang, dan bahkan mereka pun merasakan rasa sakit yang menyengat. Saya merasa ancaman itu tidak kecil. Namun, persepsi ini memberitahu mereka bahwa apa yang mereka lihat adalah nyata, bukan ilusi. Keduanya langsung menjadi lebih mengejutkan lagi. Dia sangat terkejut, dan ekspresinya berubah. Bakat luar biasa seperti itu benar-benar ada, menunjukkan kekuatan tempur yang tidak kalah dengan alam kristal transformasi meskipun hanya berada di tingkat pertahanan alam Yuan Hai, dan bahkan mungkin melampauinya. Ini sungguh tak terbayangkan, mereka bahkan belum pernah mendengar, apalagi melihatnya. Sementara itu, di pertikaian, di atas perahu kecil berwarna putih yang belum berhasil melarikan diri, Murong Xingyue, Murong Xingchen, dan Jian Chen semuanya terkejut dan ngeri saat menyaksikan pemandangan ini. Apakah mereka melihatnya dengan benar? Lin Xuan, seorang ahli bela diri di alam Yuan Hai, sedang bertarung melawan seorang ahli bela diri di puncak alam Huajing. Menghadapi serangan telapak tangan dari lawan yang kekuatannya telah mencapai alam kristalisasi, dia tidak hanya kalah, tetapi berhasil menahannya. Dia bahkan membalas dengan menghancurkan serangan lawan dan membalas mereka. Mereka unggul dan tidak mendukung keadaan. Seolah-olah Lin Xuan berada di alam kristalisasi, sementara pihak lainnya berada di alam samudera. Bukan sebaliknya, ini terlihat agak palsu, bukan? Ketiganya sangat terkejut dan tidak percaya. Meskipun saya pernah menyaksikan kekuatan tempur Lin Xuan yang menakutkan sebelumnya di alam rahasia Tianyuan. Dia dengan mudah mengalahkan kedua jenius tak tertandingi, Qiyu dan Gunung Penjara Iblis, bahkan ketika bertarung melawan dua lawan sendirian. Bahkan Zhuo Luotian, yang menduduki peringkat teratas dalam peringkat Xuan Yuan di prefektur Dongyuan, pun dikalahkan oleh Lin Xuan. Namun di luar dugaan, itu bukanlah kekuatan tempur terkuat Lin Xuan. Saat ini, terobosan Lin Xuan baru mengalami terobosan kecil, naik dari tingkat ke-9 alam Yuan Hai ke puncak alam Yuan Hai. Namun, kekuatan tempurnya sangat besar sehingga dapat dengan mudah menahan serangan dari mereka yang berada di level alam kristalisasi. Kekuatan tempur seperti itu tidak hanya terdapat di alam kristalisasi. Mereka semua mungkin sudah mencapai tahap pertengahan alam kristalisasi kan. Meskipun Lin Xuan berada di puncak alam Yuan Hai, dia masih berada di alam Yuan Hai. Kekuatan tempurnya mampu melompati satu alam utama dan mencapai level menengah alam Huajing. Kekuatan tempur yang melebihi kemampuan seseorang sungguh menakutkan. Bab 446 Sanceng. Saat ini, apalagi Jian Chen dan Murong Xingchen, apalagi Murong Xingyue, yang dibesarkan di Sekte Yuanling, belum pernah menyaksikan pemandangan seperti sebelumnya. Penting untuk dipahami bahwa alam kristalisasi bukan hanya tentang memadatkan energi spiritual menjadi kristal yang mendalam, tetapi juga tentang menanamkan prinsip-prinsip pseudo misterius ke dalamnya. Setiap gerakan tubuhnya membawa aura mengesankan dari seni pseudo mistis. Kekuatannya telah meningkat lebih dari 10 kali lipat. Ini jauh melampaui apa yang dapat dibandingkan dengan alam Yuan Hai. Di alam Yuan Hai masih banyak lawan yang bisa ditantang di luar level seseorang, tetapi jumlahnya sangat sedikit setelah mencapai alam Huajing. Bagi seseorang di alam Yuan Hai, transformasi ke alam Huajing bahkan lebih mustahil. Bahkan di prefektur Dongyuan, mereka sangat langka. Seperti Lin Xuan, yang dengan kekuatan alam Yuan Hai-nya, menunjukkan kekuatan tempur yang tidak kalah dengan kekuatan alam Huajing tingkat menengah. Apalagi Murong Xingyue pun belum pernah mendengarkan di prefektur Dongyuan. Pada saat itu, pikiran mereka bertiga benar-benar kosong, dan mereka tidak mampu bereaksi. Pria kedua yang memegang hitam itu juga terkejut, tetapi karena merasakan ancaman, mereka segera sadar. Dua serangan telapak tangan lagi dilancarkan, akhirnya menghancurkan cahaya pedang abu-abu itu. Mereka bahkan menggunakan teknik-teknik yang terkesan rahasia. Menatap mata saat menatap Lin Xuan menjadi semakin serius. Ada sedikit rasa tidak percaya di dalamnya. Dengan mengerahkan alam Yuan Hai-nya, ia menunjukkan kekuatan tempur yang setara dengan tingkat menengah alam Huajing. Hal ini benar-benar memperluas wawasan mereka dan membuka mata mereka. Bahkan di dalam Sekte Awan Iblis, markas besar Sekte Yin Sa mereka belum pernah mendengarnya. Hal ini benar-benar membuat ketakutan mereka. Awalnya, mereka mengira mereka hanyalah beberapa junior di alam Yuan Hai, mudah menguasainya, hanya perlu beberapa pukulan saja.
Namun mereka tidak menyangka bahwa mereka telah meremehkan generasi anak ajaib ini. Sangat mengerikan, hampir menantang langit. Bahkan mereka pun merasa sangat kesulitan dan tidak berani meremehkan Lin Xuan lagi. Sia-sia saja baik-baik. Lin Xuan melihat catatan prestasinya dan sedikit mengangguk. Tampaknya, meskipun bakat dan potensinya telah ditingkatkan ke peringkat kaisar, ditambah dengan kekuatan fisik dan tingkat penguatannya, itu belum cukup. Kekuatan mereka telah meningkat secara dramatis lagi. Karena meskipun pedang ini diayunkan dengan tergesa-gesa, bahkan tidak ada waktu untuk menggunakan teknik sudo rahasia itu. Namun, ia juga memiliki kekuatan fisik yang mumpuni. Hasil pertempuran tersebut melebihi ekspektasi Lin Xuan. Dia tidak hanya dengan mudah merobek sidik telapak tangan lawannya, tetapi dia juga mengeluhkan keadaan dan membunuh mereka. Dan ini bahkan bukan kekuatan terbesarnya. Ini umumnya benar. Lin Xuan merasa jauh lebih percaya diri dalam menghadapi mereka berdua. Mati. Seketika itu juga, Lin Xuan bersinar dingin. Pedang pemusnah di tangan kembali menerjang ke bawah. Tewas. Seberkas cahaya pedang berwarna abu-abu melesat keluar, membawa ketajaman yang tak dilawan dan kekuatan yang menembus langit, tertutup ke arah dua pria yang terbungkus hitam itu. Beraninya kau, Sun Qi, pria berjubah hitam itu, berteriak dingin, ekspresinya tampak menyeramkan. Meskipun Lin Xuan telah menerima pukulan darinya sebelumnya, itu hanyalah pukulan biasa. Dia hanya terkejut dengan kemampuan bertarung Lin Xuan yang melampaui kemampuannya. Namun, pada awalnya dia berada di puncak alam kristalisasi, dan meskipun dia terluka parah, dia masih jauh lebih unggul daripada menguasai alam kristalisasi tingkat akhir pada umumnya. Dia tidak percaya bahwa Lin Xuan, seorang yang luar biasa alam Yuan Hai, bisa menjadi ancaman baginya. Segera setelah itu, dia melayangkan pukulan telapak tangan lagi. Pukulan telapak tangan ini berukuran ratusan kaki, seolah-olah menutupi langit dan matahari. Seluruh langit tiba-tiba menjadi gelap. Kekuatan dan pengaruhnya beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Itu jelas merupakan serangan yang menunjukkan kekuatan sejatinya. Setelah menyaksikan ketajaman serangan pedang Lin Xuan sebelumnya, meskipun Lin Xuan masih berada di alam Yuan Hai, dia tidak berani meremehkan Lin Xuan lagi. Dia segera mengerahkan kekuatan sebenarnya. Meskipun demikian, semuanya mengungkap misteri semu dari beberapa poin. Saat ini, di mata Sun Qi dan Zhou Gangli, kedua pria yang menutupi hitam itu, serangan Lin Xuan setidaknya akan melukainya dengan parah jika tidak membunuh. Karena, menurut pemahaman mereka, serangan telapak tangan ini jelas bukan sesuatu yang bisa ditahan oleh seseorang di alam Yuan Hai. Namun sesaat kemudian, jejak telapak tangan yang besar itu mendarat di pedang cahaya abu-abu Lin Xuan. Singkirkan kekusutan. Tiba-tiba, dentingan emas yang menggema terdengar diklik, dan cahaya tajam yang melesat keluar dari cahaya pedang abu-abu. Sangat tajam, seolah mampu merobek langit, benda itu sangat menakutkan. Dengan ketajaman yang tak tertandingi ini, kekuatan cahaya pedang abu-abu itu melonjak. Bahkan dengan peningkatan teknik sudo mistik, jejak telapak tangan yang sangat besar, yang kekuatannya mencapai tahap akhir alam kristalisasi, sama sekali tidak dapat dihentikan. Dalam sekejap, benda itu hancur berkeping-keping oleh cahaya pedang abu-abu, berubah menjadi pecahan-pecahan tak terhitung yang tersebar ke segala arah. Terdengar suara robekan yang memekakkan telinga. Namun, ketajaman tak ditandingi dari cahaya pedang abu-abu itu hanya sedikit berkurang, masih memiliki kekuatan yang menakjubkan. Diselubungi cahaya pedang abu-abu, pedang itu dibungkus ke arah dua pria bermata hitam. Setelah jejak telapak tangan hitam raksasa itu disobek, Sun Qi terguncang hebat dan terlempar ratusan meter jauhnya. Darah menetes dari sudut mulut, dan luka-luka kecil yang tak terhitung jumlahnya muncul di lengan, tak mampu menahan ketajaman pancaran yang tak tertandingi. Pria berbaju hitam lainnya, Zhou Gangli, juga mengalami perubahan ekspresi yang drastis. Menyusul Sun Qi, mereka terbang mundur. Meskipun dia tidak melakukan gerakan apapun, dia tidak terluka akibat reaksi tersebut. Namun mereka juga sangat waspada terhadap ketajaman yang tak tertandingi itu. Melihat cahaya pedang abu-abu yang mendekat, dengan ketajamannya yang tak tertandingi, keduanya tak kuasa menahan diri hingga berseru kaget. Ini adalah teknik sudo rahasia dari 31 Gold, bagaimana ini mungkin? Mustahil. Keduanya tampak ketakutan, wajah mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Sebagai pemenang alam transformasi tingkat puncak,
keduanya segera menyadari bahwa pancaran pedang Lin Xuan mengandung 30% pseudo makna mendalam emas. Justru karena penambahan 30% makna semu mendalam dari emas itulah serangan pedang Lin Xuan menjadi begitu kuat. Ia merobek jejak telapak tangan raksasa yang telah mencapai tahap akhir alam kristalisasi dalam satu gerakan. Namun, yang benar-benar mengejutkan dan membuat keduanya tidak percaya bukanlah kekuatan serangan pedang itu. Sebaliknya, justru Lin Xuan, seorang yang termasuk alam Yuan Hai biasa, yang mampu memahami 30% dari makna semu yang mendalam itu. Bahkan orang kedua itu, sebagai seniman bela diri tingkat puncak alam kristalisasi, paling-paling hanya menguasai sekitar 30% dari teknik yang dianggap mendalam. Sisa dari kebenaran-kebenaran semu yang mendalam itu hanyalah 1/10 atau 2/10 dari keseluruhan. Namun Lin Xuan baru berada di alam Yuan Hai. Dia tidak hanya memahami makna yang tampak mendalam, tetapi dia benar-benar telah mencapai 30% darinya. Pemahaman seperti itu sungguh menakutkan. Bahkan di negara-negara tingkat atas, atau bahkan di markas besar awan iblis, tidak ada keberadaan yang menentang surga seperti itu, bukan? Kali ini, bukan hanya rekor yang memecahkan. Hal itu jauh di luar pemahaman mereka. Mereka berdua benar-benar tidak percaya. Yang lebih menakutkan lagi adalah Lin Xuan tidak hanya memahami 30% dari makna yang seolah-olah mendalaminya, tetapi dia juga mampu melepaskannya. Makna pseudomistisnya adalah tingkat pemahaman yang lebih tinggi tentang hukum dan aturan yang mengatur segala sesuatu di alam semesta. Saat digunakan, ia dapat memanfaatkan kekuatan langit dan bumi untuk memperkuat kekuatan. Namun, hal itu juga menuntut tingkat ketahanan dan kekuatan fisik yang sangat tinggi. Jika tingkat pemaksaan seseorang tidak mencukupi, atau kekuatan fisik seseorang tidak memadai, bahkan jika seseorang memahami esensinya, ia tidak akan mampu melepaskan kekuatannya. Jika dipaksakan, hal itu hanya akan menyebabkan kerusakan pada fondasi diri, keruntuhan fisik, dan penurunan tingkat kerusakan. Meskipun mereka telah memahami 30% dari makna semu yang mendalam, mereka hanya menggunakan hingga 20% ketika berkumpul dengan Lin Xuan. Itu karena dia terluka parah dalam pertempuran dengan elang berambut hitam berambut pirang itu. Bab 447 1 lawan 2. Kekuatannya telah menurun, meskipun dia masih jauh lebih unggul daripada menguasai alam kristalisasi tingkat akhir pada umumnya. Namun, ini masih jauh dari puncaknya. Kekuatan fisik dan tingkat penguatannya sudah tidak memadai untuk mendukung penggunaan bahkan 30% dari teknik-teknik semu mendalamnya. Namun, mari kita abaikan saja fakta bahwa Lin Xuan, seorang ahli bela diri di alam Yuan Hai, dengan pemahamannya yang luar biasa, hanya memahami 30% dari makna semu yang mendalam itu. Sungguh menakjubkan bahwa benda itu masih bisa digunakan. Dan sepertinya ini bisa bertahan lama. Bagaimana besarnya kekuatan fisik dan energi spiritual yang dimilikinya? Mungkinkah bahkan kedua menguasai alam kristalisasi tingkat puncak itu pun tak mampu menandingi Bu Cheng? Ini sama sekali bertentangan dengan teori. Keduanya tampak benar-benar bingung. Pikiranku benar-benar kosong, dan aku tidak bisa berpikir jernih. Ini hampir di luar pemahaman mereka. Sementara itu, di atas perahu putih kecil di jarak jauh, Murong Xingyue, Murong Xingchen, dan Jian Chen sekali lagi terpana. Jantung mereka berdetak kencang seolah-olah mendaratkan petir. Meskipun ketiganya hanya berada di alam Yuan Hai, tingkat transmisi mereka tidak sebanding dengan Lin Xuan. Mereka juga tidak mungkin tahu bahwa serangan pedang Lin Xuan menggunakan teknik rahasia semu yang terdiri dari 3/10 emas. Namun, kali ini mereka menyaksikan sendiri prestasi Lin Xuan. Itu sudah cukup untuk membuat mereka ngeri. Ini sudah menunjukkan bahwa kekuatan Lin Xuan benar-benar luar biasa, telah mencapai tingkat alam kristalisasi, bahkan saat ia melampaui alam. Selain itu, kekuatan serangan telapak tangan ini jelas jauh lebih besar dari serangan sebelumnya. Namun Lin Xuan tetap berhasil menangkapnya dengan mudah. Ini menunjukkan kekuatan Lin Xuan yang luar biasa, bahkan berpotensi melampaui tingkat menengah alam kristalisasi. Setelah memikirkan semua ini, mereka terkejut. Aku berdiri tergeletak di tempat, benar-benar ketakutan. Awalnya, Lin Xuan seharusnya menghentikan dua pria yang menutupi hitamnya yang mencoba melarikan diri dari daerah itu dengan mengendalikan perahu putih kecil. Namun pada saat itu, tanpa mereka sadari mereka sedih melupakan hal tersebut dan berhenti di kejauhan untuk menyaksikan pertempuran. Di lapangan,
cahaya pedang abu-abu Lin Xuan terus diselimuti ke arah dua pria yang diselimuti hitam. Ketajamannya yang tak dilawan sangat menakutkan, auranya yang mencekam membuat kedua pria berjubah hitam itu sangat waspada. Pada akhirnya, hanya melalui serangan serentak dari dua pria berjubah hitam, satu dengan telapak tangan dan yang lainnya dengan kepalan tangan, cahaya pedang abu-abu itu hancur. Lin Xuan mengangguk sedikit sambil menyaksikan pemandangan ini, dengan kilatan cahaya di matanya. Dia akhirnya menyadari kekuatan sejatinya. Diperkirakan tingkatannya sebanding dengan puncak alam kristalisasi. Bahkan mungkin ada lebih banyak lagi. Ini sudah melampaui level peringkat Xuan Yuan generasi ini. Lin Xuan memandang pada dirinya sendiri, secercah kepuasan terpancar di matanya. Namun kemudian, ekspresi Lin Xuan tiba-tiba mendominasi. Teknik yang terkesan mendalam ini sebenarnya memberikan tekanan yang sangat besar pada tubuh. Saat itu, Lin Xuan merasakan kelelahan di sekujur tubuhnya. Ini adalah kali pertama sejak dia mulai berlatih teknik gajah naga kuno. Sepertinya dia meremehkan kekuatan teknik sudo mistik tersebut. Peningkatan yang diberikan oleh teknik-teknik yang terkesan mendalam pada seni bela diri memang jauh lebih besar daripada peningkatan yang diberikan oleh konsepsi artistik. Namun, persyaratan kekuatan fisik bahkan lebih besar untuk tingkat kekuatan. Untungnya, dia sekarang telah menguasai tubuh kekacauan abadi, yang beberapa tingkat lebih kuat dari teknik pemurnian tubuh ilahi, dan kekuatan fisiknya jauh melampaui rekan-rekannya. Bahkan di alam kristalisasi, hanya sedikit yang bisa menandinginya. Selain itu, bakat dan kemampuan telah ditingkatkan ke peringkat kaisar, dan teknik matematika yang dia praktikkan juga telah mencapai tingkat kaisar. Selain itu, berbagai teknik sudo mistik beredar dan diterapkan. Konsentrasi dan kemurnian energi spiritualnya juga jauh melebihi barang-barang lain pada tingkat yang sama. Ini hampir tak. Jika kita masih bisa berjuang untuk sementara waktu, mari kita coba dan lihat apakah kita bisa menyelesaikan ini dengan cepat. Lagi, seketika itu juga, Lin Xuan memancarkan dingin, ekspresi angkuh dan penuh percaya diri, lalu menyampaikan ke arah dua pria mencerminkan hitam itu. Sombong. Sun Qi sangat marah ketika melihat Lin Xuan, seorang yang memiliki alam Yuan Hai yang luar biasa, berani menyerangnya. Nak, kamu pikir kamu tak bisa dikalahkan oleh kekuatan alam Yuan Hai biasa. Setelah berbicara, dia menatap pria lain yang menunduk hitam di sana, Sun Gangli. Gangli, ayo serang bersama. Kita tidak bisa membiarkan ini terus berlanjut. Zhou Gangli, seperti dirinya, juga berada di puncak alam kristalisasi. Namun, luka-lukanya menjadi lebih parah setelah pertarungan sebelumnya dengan elang berbulu hitam berambut emas. Saat ini, kekuatan mereka masih lebih rendah darinya. Itulah mengapa saya tidak bertindak sebelumnya. Tentu saja, dia juga merasa bahwa dia dapat dengan mudah mengalahkan beberapa murid junior di alam Yuan Hai. Itulah mengapa Zhou Gangli tidak bergerak. Namun, tak seorang pun berpikir bahwa negara tingkat rendah seperti Prefektur Fengwu dapat menghasilkan seseorang seperti Lin Xuan. Bahkan di seluruh benua Yuan Timur, mungkin tidak banyak jenius luar biasa seperti dia. Seseorang dapat memahami 30% dari makna semu yang mendalam di dalam alam Yuan Hai dan bahkan melepaskannya. Meskipun ia hanya berada di alam kristalisasi, ia masih agak kalah dibandingkan Lin Xuan, yang berada di alam samudra. Ini sungguh tak terbayangkan. Pada akhirnya, untuk menyelesaikan masalah tersebut, mereka memutuskan untuk meminta Sun Gangli untuk bertindak bersama. Dua melibatkan alam kristalisasi bukan sekedar 1+1, mereka beberapa kali lebih kuat. Itu seharusnya cukup untuk menekan, memaksa, atau bahkan melenyapkan Lin Xuan. Bisa, Zhou Gangli mengangguk, berdiri di udara dengan ekspresi serius. Tatapan mereka menyapu Lin Xuan, dipenuhi dengan keterzenjingan dan ketidakpercayaan. Mereka menyaksikan catatan pertempuran Lin Xuan yang mengerikan. Sun Gangli takjub melihat bakat luar biasa Lin Xuan. Bakat luar biasa seperti itu berada di luar imajinasi dan pemahamannya. Dia tidak akan mempercayainya jika dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Bahkan setelah menyadari apa yang telah terjadi, saya sangat terkejut dan tidak bisa menenangkan diri. Namun, seiring dengan itu, niat membunuh pun menjadi lebih kuat. Makhluk-makhluk luar biasa seperti itu memudahkan untuk melampaui mereka, atau bahkan untuk menjadi sosok yang sangat kuat setara dengan raja atau kaisar. Jika kita membiarkannya tumbuh, pertemuan kita selanjutnya akan menghasilkan sesuatu yang jauh lebih besar dari ini.
Diperkirakan bahwa ia meninggal di tempat kejadian, tanpa kemampuan untuk melawan. Hal itu akan menjadi ancaman besar bagi Sekte Yin Sha dan bahkan markas besarnya, Sekte Mo Yuan. Ancaman sebesar itu tidak boleh dibiarkan terus-menerus. Sekarang kita memiliki kesempatan, sebelum mereka menjadi lebih kuat, kita harus membasmi mereka sejak dini. Seketika itu juga, keduanya dipanaskan dan diserap ke arah Lin Xuan. Setelah menyaksikan pertempuran sebelumnya, keduanya memiliki pemahaman yang lebih jelas tentang kekuatan Lin Xuan. Dia tidak akan lagi cukup bodoh untuk memperlakukan Lin Xuan sebagai seniman bela diri alam Yuan Hai. Sebaliknya, mereka menganggap Lin Xuan sebagai lawan tangguh yang setara di puncak alam kristalisasi, dan tidak lagi meremehkannya sedikitpun. Kekuatan sejatinya terungkap dalam setiap gerakannya. Telapak tangan Yin Sha Mi Tian. Tinju tanpa penyesalan Yin Luo. Petik 2 petik 2. Keduanya berteriak dan melayangkan pukulan serta serangan telapak tangan ke arah Lin Xuan. Energi spiritual melonjak, dan berbagai teknik yang tampak mendalam pun dilancarkan. Dalam sekejap, sebuah kepalan tangan dan telapak tangan berwarna hitam pekat yang sangat besar, berukuran ratusan kaki, terbentuk. Benda itu jatuh dengan keras seolah-olah mengguncang langit. Pada saat yang sama, keduanya mengerahkan teknik sudo rahasia mereka hingga batas maksimal, mengaktifkan 20% dari kekuatan mereka. Tidak seperti Lin Xuan, keduanya bukanlah makhluk mengerikan dan bahkan tidak mampu mengeluarkan 30% dari teknik sudo rahasia mereka. Namun, bahkan dengan 20% dari makna semu yang mendalam yang diaktifkan oleh mengaktifkan alam kristalisasi tingkat puncak, itu masih cukup ampuh. Dua jejak telapak tangan dan kepalan tangan yang sangat besar, yang tampaknya mampu menghancurkan serangan, sangat dahsyat saat melesat ke arah Lin Xuan. Hancurkan, musnahkan, Lin Xuan tetap acuh tak acuh dan tidak terpengaruh. Bab 448 Kebencian dan Melarikan Diri. Seketika itu, tubuh Lin Xuan memancarkan cahaya putih samar, dan dia melepaskan serangkaian tebasan dengan pedang pemusnah di tangannya. Cahaya putih samar berkedip-kedip di seluruh tubuhnya. Suatu kekuatan yang dahsyat, seperti gunung yang menjulang tinggi, mengalir keluar. Dengan peningkatan makna semu yang mendalam dari 3/10 emas, dua pancaran pedang abu-abu melesat keluar seolah membelah, menuju ke arah dua jejak kepalan tangan dan telapak tangan berwarna abu-abu kehitaman. Kekuatannya sangat menakutkan, dan itu tidak lagi berada di tingkat alam Yuan Hai. Bahkan para ahli bela diri di alam kristalisasi pun akan gemetar melihatnya. Meledak, dua pancaran sinar abu-abu menabrak dua jejak telapak tangan dan kepalan tangan berwarna abu-abu kehitaman. Setelah ledakan yang memekakkan telinga, robek, robek, dua suara robekan keras lainnya terdengar. Serangan ketiga ini, yang kekuatannya mencapai tahap akhir alam kristalisasi, meledak di udara seolah-olah karena ledakan. Gempa susulan yang mengerikan menyebar ke segala arah, menghancurkan pegunungan dan hutan di daratan. Ini menunjukkan kekuatan mengerikan dari serangan semacam itu. Lin Xuan, Sun Qi, dan Zhou Gangli di sisi seberang juga terdorong mundur akibat kekuatan benturan tersebut. Kali ini, mereka terlempar hingga ratusan meter jauhnya. Itu adalah pertandingan yang jelas-jelas seimbang. Bagaimana ini mungkin? Sialan, ini tidak mungkin, mustahil. Sun Qi dan Zhou Gangli menatap pemandangan itu dengan tak percaya, ekspresi mereka kosong. Dia meraung marah, ekspresi panik. Perlu diingat bahwa ini adalah serangan gabungan dari mereka berdua. Inilah kekuatan sejati mereka, banyak alam transformasi tingkat puncak mungkin tidak mampu menahannya. Namun hasilnya adalah ia justru bertarung imbang dengan Lin Xuan, yang hanya berada di alam Yuan Hai. Ini sudah memecahkan semua rekor yang pernah mereka raih. Pada saat itu, secercah rasa takut terlihat di mata mereka berdua. Lin Xuan berulang kali menunjukkan kekuatan yang lebih besar lagi, tanpa batas, membuat mereka berdua sama sekali tidak percaya diri dengan misi ini. Mereka bahkan tidak yakin bisa mengalahkan Lin Xuan, yang berada di alam Yuan Hai. Sementara itu, di perselisihan, Murong Xingyue dan saudara laki-lakinya, bersama dengan Jian Chen, sekali lagi terlempar ribuan meter jauhnya. Yang ketiganya terkejut dan terpanas di tempat. Kejutan yang ditimbulkan Lin Xuan kepada mereka telah mencapai puncaknya. Mereka hampir mati rasa. Oke, apakah ini kekuatan alam kristalisasi? Ini bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Namun, Lin Xuan adalah sosok yang arogan dan tidak terkendali.
Sudah lama sekali sejak dia menunjukkan kekuatan sejatinya seperti ini. Sekarang setelah semuanya terungkap, saya merasa benar-benar segar kembali. Kemudian, mereka menyerang keduanya lagi. Serangan pedang lainnya datang. Cahaya pedang yang menakutkan itu, seolah-olah menembus langit dan bumi, melintasi angkasa, menyelimuti hingga menembus, dan menghantam mereka berdua. Sun Qi dan Zhou Gangli gemetar saat menyaksikan pemandangan ini, tubuh mereka bergetar karena terkejut. Namun saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain melanjutkan pertempuran. Gemuruh, menimbulkan dahsyat yang mengguncang langit terus-menerus. Ketiganya terlibat dalam pertempuran sengit, melepaskan kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya. Pegunungan dan hutan dalam radius beberapa ribu meter rata dengan tanah, menyisakan jurang dan semak belukar. Inilah kekuatan alam kristalisasi. Sementara itu, Murong Xingyue dan saudara laki-lakinya, bersama dengan Jian Chen, mengendalikan perahu kecil berwarna putih yang melayang ribuan meter jauhnya. Saat menyaksikan pertempuran di kejauhan, semua orang merasakan merinding. Pertempuran yang begitu dahsyat dan menakutkan jauh di luar kemampuan mereka. Bahkan luka goresan ringan pun dapat mengakibatkan cedera serius atau bahkan kematian. Mereka tidak punya pilihan selain mundur jauh. Waktu berlalu, sedikit demi sedikit. Lin Xuan memiliki seni bela diri yang disebut tubuh kekacauan abadi, yang bahkan melampaui tingkat penyempurnaan tubuh ilahi. Kekuatan fisiknya melampaui kekuatan lebih dari 90% orang di alam kristalisasi. Selain itu, teknik bela diri yang ia praktikkan semuanya telah mencapai tingkat kekaisaran. Energi spiritualnya sangat berlimpah dan sangat murni. Selain itu, teknik ini juga memiliki bonus sebagai teknik Sudo Ultimate. Setelah pertempuran sengit, dia tidak hanya merasa lelah, tetapi pertempuran itu menjadi semakin menyenangkan dan kekuatannya menjadi semakin dahsyat. Di sisi lain, Sun Qi dan Zhou Gangli, keduanya mengenakan jubah hitam, awalnya berada di puncak alam kristalisasi. Namun, di dalam sekte Yin Sha, dia tidak dianggap sebagai sesepuh dan bahkan tidak memenuhi persyaratan untuk mengkultivasi seni bela diri tingkat raja, tidak seperti Lin Xuan. Dia terluka setelah bertarung dengan elang berbulu hitam berambut emas. Dalam pertempuran sengit dengan Lin Xuan, justru situasi semakin memburuk dengan setiap serangan. Mereka bahkan tidak mampu mengerahkan sebagian kecil permainan dari kekuatan asli mereka. Tidak ada peluang untuk menang lagi. Sebaliknya, ekspresi Lin Xuan dingin, tetapi semangat pertarungannya meluap dan sangat kuat. Kekuatan yang mereka tunjukkan semakin lama semakin menakutkan. Keseimbangan kemenangan perlahan-lahan mulai bergeser. Di angkasa yang tinggi, mereka bertempur sengit untuk sementara waktu. Kedua pihak kembali berpisah. Namun kali ini, Lin Xuan tetap acuh tak acuh, auranya stabil, dan kekuatannya semakin menakutkan. Namun, kedua bola yang berada di hadapannya seperti kain katun yang compang camping, dan terlempar sejauh 1000 meter, berlumuran darah dan berpakaian compang camping, dia tampak seperti seorang pengemis. Peranannya juga melemah secara signifikan. Cedera yang dialami jauh lebih serius. Jika dibandingkan, perbedaannya langsung terlihat. Saat ini, mereka berdua sama sekali bukan tandingan Lin Xuan. Tampaknya semuanya telah berbalik. Sepertinya Lin Xuan awalnya bukanlah yang lebih lemah. Situasinya telah berbalik 180 kali lipat. Apakah ini bisa terjadi? Apakah dia benar-benar seorang seniman bela diri alam Yuan Hai? Bagaimana mungkin makhluk mengerikan seperti itu bisa ada? Petik 2 petik 2. Sun Qi dan Zhou Gangli menyeka darah dari sudut mulut mereka dan menatap Lin Xuan, wajah mereka dipenuhi dengan konsistensi dan ketidakpercayaan. Tak satu pun dari mereka mengharapkan ini. Lin Xuan, seorang pendekar bela diri alam Yuan Hai, bertarung melawan dua lawan, keduanya berada di alam Huajing. Dia tidak hanya tidak kalah, tetapi dia juga terbunuh. Sebaliknya, mereka semakin berani dalam pertempuran, dan kekuatan mereka menjadi semakin menakutkan. Saat ini, mereka semua berada di atas angin. Ketika keduanya menyerang bersama, mereka tidak mampu menandingi satu sama lain. Mereka dibombardir dan dipaksa mundur dalam kekalahan. Hal ini semakin memperparah cedera yang dialaminya dan menyebabkan kekuatannya menurun dengan cepat. Ketika satu pihak memperoleh keuntungan dan pihak lain mengalami kerugian, maka pihak lain juga memperoleh keuntungan. Keduanya telah jatuh ke tingkat yang lebih rendah dari Lin Xuan, yang berada di alam kristalisasi. Mereka bahkan mungkin dilempar oleh pedang Lin Xuan.
Mereka menjadi satu-satunya dua contoh yang pernah mereka dengar, keduanya berada di puncak alam kristalisasi, yang gugur di tangan seorang pendekar alam Yuan Hai. Dia mencakup banyak sekali praktisi bela diri di seluruh dunia. Namun saat ini, mereka berdua sama sekali tidak peduli dengan semua itu. Entah itu untuk menghindari aib atau untuk bertahan hidup. Mereka tidak bisa bertarung lagi. Mereka harus melarikan diri. Apa yang disebut misi, apa gunanya dalam krisis hidup dan mati? Langsung, keduanya mengangguk dengan penuh semangat. Tidak ada keraguan lagi. Seketika itu juga, keduanya dengan panik mengaktifkan kristal Suan di dantian mereka, berubah menjadi dua bayangan hitam yang melesat melintasi pertemuan dan menghilang ke kejauhan. Mereka melarikan diri. Lin Xuan hendak melakukan gerakan lain ketika melihat pemandangan ini dan terkejut, tidak mampu bereaksi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kedua pria yang diselimuti hitam itu tiba-tiba memilih untuk melarikan diri. Dia baru berada di alam Yuan Hai, sedangkan kalian berdua sudah berada di alam Huajing. Pada puncaknya, mereka semua berada di puncak alam kristalisasi. Mereka benar-benar melarikan diri. Apakah kamu tidak takut diejek oleh semua praktisi bela diri di dunia? Lin Xuan juga menunjukkan ekspresi aneh. Namun kemudian, ekspresi Lin Xuan mendominasi, dan kilatan dingin muncul di matanya. Bab 449 Relokasi. Kilatan dingin terpancar di mata Lin Xuan. Para pendekar sekte Yin Sha ini berani menyergap dan membunuh, bagaimana mungkin dia bisa dikalahkan dengan begitu mudah? Jangan berpikir bahwa hanya karena Anda telah melarikan diri, Anda akan dibebaskan begitu saja. Terlebih lagi, bahkan tanpa mempertimbangkan hal lain, cincin penyimpanan mereka adalah sesuatu yang tidak bisa kita abaikan. Kedua orang ini awalnya berada di puncak alam kristalisasi sekte Yin Sha. Dibandingkan dengan orang sebelumnya dari sekte King Yuan, yang memiliki tingkat penghalang yang sama tetapi dimurnikan menjadi boneka, nilai mereka jauh lebih tinggi. Cincin penyimpanan itu juga akan berisi lebih banyak harta karun. Dia sendiri adalah seorang yang rakus, dan dengan tambahan Xiao Tian dari Bloodbath Dragon, dia menjadi lebih rakus lagi. Sumber daya budidaya sangat langka. Tentu saja, kedua orang ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Seketika itu juga, Lin Xuan berubah menjadi seberkas cahaya, terbang melewatinya, dan mengejarnya. Di atas perahu putih kecil yang berjarak beberapa ribu meter, Murong Xingyue, Murong Xingchen, dan Jian Chen menatap kosong ke arah Lin Xuan dan kedua pria berjubah hitam yang berjalan pergi. Mereka tetap duduk di tempat mereka. Mereka benar-benar berhasil melarikan diri. Apakah kedua pendekar bela diri tingkat kristalisasi puncak itu ketakutan dan mundur karena Lin Xuan? Apakah Lin Xuan benar-benar seorang seniman bela diri alam Yuan Hai? Petik 2. Petik 2. Yang ketiganya masih dalam keadaan normal. Penampilan Lin Xuan kali ini sangat menakutkan. Hal itu mengejutkan mereka hingga tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Di pegunungan dekat prefektur Yunchen, pegunungan dan hutan tampak rimbun dan hijau, dan monster-monster meraung. Ini adalah pegunungan Yunlin, sebuah pegunungan kecil di prefektur Yunchen, yang terletak di daerah pinggiran. Di dalamnya terdapat sejumlah besar obat-obatan spiritual dan berbagai harta karun. Tempat ini menarik banyak praktisi bela diri tingkat rendah setiap hari untuk menjelajah dan berburu. Pada hari ini, para prajurit, seperti biasa, berburu dan menangkap berbagai binatang buas iblis, serta mencari ramuan dan buah-buahan spiritual. Tiba-tiba, tekanan mengerikan turun dari langit, menyebar ke segala arah. Tidak bagus, kekuatan ini berasal dari seorang ahli alam kristalisasi. Sial, bagaimana mungkin seorang ahli alam transformasi berada di pinggiran pegunungan debu awan? Sial, petik 2. Petik 2. Semua ahli bela diri itu ketakutan. Mereka terhimpit dan tergeletak di tanah, tidak mampu bergerak, mata mereka dipenuhi rasa takut. Segera setelah itu, para prajurit melihat dua garis cahaya hitam yang memancarkan aura kuat melesat melewati mereka. Tampaknya olah mereka sama sekali tidak melihatnya. Namun tak lama kemudian, pelangi putih lainnya melintas di langit. Kekuatan pelangi putih ini jauh lebih kecil dari kekuatan dua pelangi hitam sebelumnya. Namun susunan ini, satu demi satu, cukup aneh. Kekuatan ini seharusnya berada di tahap awal alam kristalisasi, atau mungkin alam Yuan Hai. Tapi dilihat dari kelihatannya, yang di belakang sepertinya sedang mengejar dua yang di depan, kan? Sebagaimana begitu,
Seorang pemenang alam Yuanhai biasa mengejar dua pemenang alam Huajing. Itu terlalu luar biasa. Aku tidak pernah menyangka akan melihat hal seperti ini. Hari ini benar-benar memperluas wawasanku. Petik 2 petik 2. Setelah 3 garis cahaya panjang itu menghilang di kegelapan, kerumunan orang kembali tenang dan mulai tiba-tiba. Namun, bahkan dari kejanggalan, para ahli bela diri itu cukup mengejutkan dengan pemandangan ini. Karena sepertinya yang terakhir sedang mengejar yang pertama. Namun, kekuatan yang terakhir jelas jauh lebih rendah dari yang pertama. Hal itu memberikan perasaan luar biasa kepada semua praktisi seni bela diri. Pemandangan seperti itu adalah sesuatu yang belum pernah mereka dengar sebelumnya, bahkan di seluruh prefektur Yunchen. Meskipun hal itu terjadi tepat di depan mata mereka, tidak ada orang yang bisa mempercayainya. Itu sungguh mengejutkan dan sulit dipercaya. Sementara itu, di depan, Lin Xuan, Sun Qi, dan Zhou Gangli masih dalam kegelapan. Tanpa mereka sadari, mereka telah menghilang lebih jauh ke pegunungan Yunlin. Namun jarak antara kedua belah pihak tidak hanya menyusut, tetapi malah semakin melebar. Karena, meskipun kekuatan tempur Lin Xuan luar biasa, dia hanyalah seorang seniman bela diri alam Yuanhai. Kekuatan tempur bergantung pada teknik-teknik yang tampak mendalam dan penguatan dari berbagai seni bela diri tingkat kerajaan serta teknik ilahi pemurnian tubuh. Namun, Sun Qi dan Zhou Gangli adalah seniman bela diri di alam kristalisasi, dan beberapa di antaranya bahkan telah mencapai puncak alam kristalisasi. Menghadapi situasi yang mengancam jiwa, mereka melarikan diri dengan panik, mengabaikan kerusakan pada fondasi rumah mereka. Dengan demikian, bahkan jika Lin Xuan mengaktifkan kekuatan angin semu yang mendalam dan menggunakan teknik gerakan tingkat kaisar, dia tetap tidak bisa mengejar ketinggalan. Sebelum mereka menyadarinya, kedua pihak telah memperlebar jarak hingga beberapa ribu meter. Namun Lin Xuan tetap tenang, seolah-olah sedang berjalan-jalan santai di sebuah taman. Tiba-tiba juga, Lin Xuan melepaskan indera ilahinya keluar, menyebar ke segala arah. Dalam sekejap, dipastikan tidak ada jejak manusia dalam radius beberapa mil, dan makhluk-makhluk iblis itu berperingkat sangat rendah dan belum mengembangkan kecerdasan. Kilatan cahaya muncul di matanya. Bagus, sekarang saatnya untuk memulai. Ekspresi Lin Xuan. Dengan satu langkah, dia menghilang tanpa jejak. Sesaat kemudian, mereka muncul 1 kilometer jauhnya. Namun, sama sekali tidak ada peringatan. Ternyata dia telah menggunakan bakat spasialnya, yaitu transmisi spasial. Sebelumnya, di dalam alam rahasia Tianyuan, bakat spasial saya telah ditingkatkan ke tingkat menengah terbaik, tetapi saya belum mencobanya. Sekaranglah saatnya untuk mencobanya. Teleportasi spasial ini sangat praktis, baik untuk melawan musuh maupun untuk mengejar dan melarikan diri. Dia tidak berniat melepaskan Sun Qi dan Zhou Gangli, yang keduanya berada di alam kristalisasi. Namun karena sudah terlambat untuk mengejar ketinggalan, mereka tidak punya pilihan selain menggunakannya. Namun, Lin Xuan tidak bermaksud mengungkapkan bakat spasialnya. Itulah mengapa mereka memilih untuk berlokasi jauh di dalam pegunungan ini. Kemudian, dia memproyeksikan indera ilahinya untuk memastikan bahwa tidak ada seorang pun dalam radius beberapa mil sebelum menggunakannya. Saat itu juga, Lin Xuan melangkah lagi dan menghilang kembali. Sementara itu, beberapa ribu meter di depan, Sun Qi dan Zhou Gangli masih berlari menyelamatkan diri. Dia sesekali melirik ke belakang. Melihat kesenjangan antara kedua pihak semakin melebar, dia pun menunjukkan ekspresi gembira. Lalu kenapa kalau mereka kuat dalam pertempuran? Alam Yuanhai tetaplah alam Yuanhai, dan tidak bisa dibandingkan dengan alam Huajing kita. Keduanya berpikir dalam hati, wajah mereka menunjukkan kegembiraan. Seketika itu juga, semuanya berubah menjadi kepahitan yang tak berujung. Sungguh mencengangkan bahwa orang kedua ini, yang sama-sama merupakan seniman bela diri alam transformasi tingkat puncak, dikalahkan oleh Lin Xuan, yang berada satu alam lebih rendah, di alam Yuanhai. Mereka bahkan terpaksa melarikan diri dan diburu. Sungguh sangat, di masa lalu, ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka bayangkan mungkin terjadi. Namun saat ini, mereka mengalaminya secara langsung. Kemarahan meluap dalam diri mereka, dan niat membunuh pun muncul. Bakat luar biasa seperti itu mungkin hanya satu-satunya di seluruh benua Asia Timur. Jika ia bisa berkembang, ia pasti akan menjadi salah satu pakar terkemuka di benua timur. Namun, pada saat yang sama,
hal itu akan menjadi ancaman besar bagi mereka, bagi Sekte Yinsa, dan bagi Sekte Awan Iblis. Keduanya saling bertukar pandang dan mengangguk sedikit. Jika pelarian berhasil, informasi orang tersebut harus dilaporkan, dengan menjelaskan secara jelas sejauh mana kemampuan luar biasanya. Hal ini harus ditanggapi serius oleh para petinggi, dan orang ini harus disingkirkan. Jika tidak, hal itu pasti akan menjadi ancaman besar bagi sekte tersebut. Sekalipun mereka berhasil lolos kali ini, mereka pasti akan dibunuh oleh Lin Xuan di masa mendatang. Namun sebelum keduanya sempat berpikir lebih jauh, ekspresi mereka tiba-tiba berubah drastis, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Ini, bagaimana ini mungkin? Apakah kecepatan ini semacam teknik rahasia? Tidak, bahkan Tetua Sun, yang berada di alam bela diri Void, bukanlah tandingannya, bukan. Keduanya kemudian menyadari bahwa Lin Xuan mengejar mereka dengan kecepatan yang sangat tinggi. Kecepatan seperti itu jauh melampaui kecepatan mereka, hampir tak terbayangkan. Jarak antara kedua pihak juga semakin menyempit dengan cepat. Saat ini, bahkan mereka, sebagai seniman bela diri tingkat puncak alam kristalisasi, tidak dapat melihat lintasan gerakan Lin Xuan. Bab 450 Penemuan. Pada saat itu, Sun Qi dan Zhou Gangli sangat terkejut. Tidak, situasi ini sepertinya. Keduanya tiba-tiba teringat akan sebuah desas-desus yang mengerikan dan tak kuasa menahan rasa gemetar. Mungkinkah ini, teknik transmisi spasial yang legendaris? Seketika itu juga, keduanya berteriak. Dalam sekejap, kegembiraan awal dan niat membunuh mereka hilang sepenuhnya. Yang tersisa hanyalah kengerian dan ketakutan yang tak berujung. Ruang angkasa mutlak, waktu adalah rajanya. Ini adalah dua hukum tertinggi dan mutlak. Namun, kedua hukum ini terlalu canggih, dan hanya bisa diterima dalam legenda. Dari zaman kuno hingga sekarang, catatan terkait sangatlah langka. Seandainya mereka berdua tidak berasal dari Sekte Yinsa, yang merupakan cabang dari Sekte Awan Iblis, sebuah kekuatan dominan di benua timur, dengan latar belakang yang mengesankan dan sumber daya yang melimpah, mereka tidak akan mampu mencapai hal ini. Keduanya cukup beruntung hanya menyaksikan beberapa penggalan deskripsi mengenai hukum-hukum ruang angkasa. Lalu ada adegan ini, di mana penampilan Lin Xuan benar-benar menakutkan. Apalagi alam Yuanhai atau alam Huajing, bahkan alam bela diri Void, atau bahkan seorang ahli tingkat raja, hampir tidak akan mampu menandinginya. Mereka bahkan tidak akan membayangkannya. Hukum ruang angkasa, sebagai salah satu dari dua hukum tertinggi, memiliki kekuatan yang sangat besar. Demikian pula, pemahaman sangatlah sulit. Bahkan para ahli tingkat raja, ahli tingkat kaisar, dan bahkan makhluk tingkat kaisar yang tak tertandingi mungkin tidak mampu memahami tingkat hukum spasial yang paling mendasar. Lin Xuan adalah seorang ahli bela diri di alam Yuanhai. Sekalipun Lin Xuan sangat berbakat dan karismatik, betapapun mengerikan atau menakutkannya dia, tetap saja sama saja. Jadi, hanya satu yang tersisa. Lin Xuan, ternyata memiliki bakat spasial legendaris. Setelah menyadari hal ini, keduanya tak kuasa menahan diri untuk kembali berseru kaget. Dalam sekejap, keduanya kembali sangat terkejut, benar-benar tercengang. Awalnya, mereka mengira bakat dan kemampuan Lin Xuan sudah luar biasa dan mengerikan. Dengan menyerang alam Yuanhai-nya, dia mengalahkan dua dari mereka, yang berada di alam Huajing, lalu mundur dan mengejar mereka. Ini sudah memecahkan rekor untuk seluruh benua Asia Timur. Hal itu di luar pemahaman mereka. Namun, sungguh mengejutkan mereka meremehkan Lin Xuan. Lin Xuan ternyata memiliki bakat spasial. Bakat spasial melibatkan dua hukum tingkat tertinggi. Jika mereka memahami bakat spasial di masa depan, itu akan jauh lebih mudah daripada bagi seniman bela diri lainnya. Dengan bakat spasialnya, bahkan jika bakat dan kemampuan Lin Xuan lainnya kurang baik, kekuatan-kekuatan besar tetap akan bersedia berinvestasi dalam pengembangannya. Namun, bahkan sebelum Lin Xuan mengungkapkan bakat spasialnya, dia sudah mampu mengalahkan dua penguasaan alam kristalisasi dengan matematika alam Yuanhai-nya. Dengan bakat dan kemampuan seperti itu, bagaimana mungkin mereka tidak berhasil? Dia mungkin bisa dianggap sebagai seorang jenius, yang tak tertandingi di seluruh benua timur. Kombinasi dari kedua faktor ini semakin menunjukkan bakat dan potensi Lin Xuan yang tak terbatas. Selama dia tidak meninggal, menjadi ahli tingkat atas hampir pasti terjadi.
Bahkan ada kemungkinan besar bahwa mereka dapat meninggalkan benua timur dan menjadi kekuatan yang tak tertandingi di seluruh benua Tianyuan. Tak disangka makhluk yang begitu menakutkan dan melampaui surga itu telah menjadi musuh Sekte Yin Sha dan bahkan Sekte Awan Iblis. Keduanya sangat khawatir dan tidak bisa tenang. Namun saat ini, mereka berada dalam bahaya besar, dan bisa mati di sini kapan saja, jadi mereka tidak punya waktu untuk memikirkan hal lain. Dalam sekejap, keduanya menyadari apa yang sedang terjadi. Dia mengabaikan segalanya, dengan panik mengaktifkan seni bela dirinya, teknik-teknik yang tampak mendalam, dan kristal mistik, lalu melarikan diri ke pengasingan. Sekalipun hal itu menyebabkan kerusakan permanen pada tubuh dan fondasi, tidak perlu membebani. Kecepatan pengungsian mereka juga meningkat drastis sekali lagi. Sayangnya, meski begitu, keduanya tidak memperlebar jarak antara mereka dan Lin Xuan. Mereka semakin mendekat. Kau mengenaliku secepat itu. Lin Xuan menatap pemandangan itu, menampilkannya, matanya berkilat dengan niat membunuh yang lebih mengerikan. Setelah meninggalkan domain Mingchang, ia dikejar oleh Luo Chengyun dari Sekte Qingyuan. Luo Chengyun juga berada di puncak alam kristalisasi dan mampu mendeteksi bakat spasialnya. Individu kedua ini berasal dari latar belakang yang bahkan lebih kuat, dan Sekte Yin Sha memiliki hubungan dengan Sekte Awan Iblis. Lin Xuan memperkirakan bahwa mereka dapat ditemukan. Namun, mengingat situasi saat ini, kedua orang ini sama sekali tidak boleh tinggal. Bakat spasialnya adalah kartu truf terkuatnya. Ini juga akan menjadi kartu truf yang ampuh untuk waktu yang lama ke depan. Kekuatannya juga menakutkan, namun, kekurangannya juga sangat jelas. Jika dia ditemukan dan menjadi target khusus, dia bisa berada dalam bahaya. Oleh karena itu, benda itu telah disembunyikan dan belum digunakan hingga sekarang. Barulah setelah mereka mengejar kedua pria itu jauh ke pegunungan, ke tempat yang tidak berpenghuni, mereka mencoba mengungkapkan jati diri mereka yang sebenarnya. Mereka hanya tidak ingin identitas mereka terungkap. Beberapa tarikan napas kemudian, Lin Xuan berhasil menyusul keduanya. Lin Xuan, ampuni aku. Ini semua perintah pemimpin sekte. Kami, Sekte Yin Sha, adalah cabang dari Sekte Awan Iblis. Beraninya kau membunuh kami. Keduanya sangat ketakutan sehingga hampir tidak bisa berbicara, hanya bisa memohon belas kasihan atau mengancam. Namun Lin Xuan mengabaikannya. Dia mengaktifkan tubuh kekacauan abadi, dan seluruh tubuhnya memancarkan cahaya putih samar. Pada saat yang sama, dia melepaskan 3/10 dari teknik rahasia semu emas dan 1/10 dari teknik rahasia semu ilmu pedang. Seni bela diri tingkat kekaisaran, manual pedang meteor. Pedang pemusnahan telah dilepaskan. Dapat dikatakan bahwa dia menunjukkan kekuatan terbesarnya. Dalam sekejap, seberkas cahaya pedang abu-abu sepanjang puluhan meter, seolah membelah, melesat ke arah keduanya dengan kekuatan dan ketajaman yang tak tertandingi. Keduanya sudah terluka parah, dan upaya pengungsi mereka yang panik telah memakan korban yang besar, membuat mereka jauh lebih lemah dari Lin Xuan. Tidak ada cara untuk menahan serangan pedang ini. Namun tepat saat pedang itu terhunus, memanggil, tiba-tiba terdengar suara desisan samar. Tidak bagus. Ekspresi Lin Xuan sedikit berubah, dan bulu kuduknya berdiri saat ia merasakan ancaman mendekat. Namun saat ini, serangan pedang ini hampir bisa dianggap sebagai gerakan terkuatnya hingga saat ini. Jika seseorang menggunakan transmisi spasial untuk melarikan diri setelah melepaskan serangan pedang ini, mereka pasti akan menderita akibat yang parah. Namun jika dia tidak melarikan diri, dia tidak akan mampu menahan serangan ini. Pikiran Lin Xuan dipenuhi dengan berbagai macam pikiran. Dalam sekejap, sebuah keputusan dibuat. Dengan sebuah pikiran, sebuah jimat hitam berukir gambar gunung muncul di hadapannya. Sebelum meninggalkan prefektur Fengwu, Zhou Tong, kepala paviliun Wanbao di prefektur Fengwu dan seorang ahli alam bela diri raja, dianugerahi jimat Chongyuan Yuesan itu. Lin Xuan ingat bahwa Zhou Tong pernah mengatakan bahwa jimat Chongyuan Yuesan ini dapat menahan serangan apapun di bawah alam bela diri raja. Mengingat tingkat pemikirannya di alam Yuanhai saat ini, bahkan jika dia memiliki bakat dan potensi yang luar biasa, dia tidak akan mengirim ahli tingkat raja untuk memburunya, bukan? Oleh karena itu, jimat ini seharusnya mampu menahan hal tersebut. Pada jimat Chongyuan Yuesan, cahaya hitam samar berkelebat. Benda itu berubah menjadi gunung hitam pekat setinggi 100 meter, menelan Lin Xuan di dalamnya. Namun, cahaya pedang itu sama sekali tidak menghalangi serangan Lin Xuan.
Tanda seru. Akhirnya, setelah dentuman logam, hantu gunung gelap itu sedikit bergetar sebelum mampu menahan serangan tersebut. Pada saat yang sama, pedang Lin Xuan juga terhunus. Cih, darah segar keluar. Sun Qi dan Zhou Gangli hampir tidak berdaya untuk melawan dan membunuh di tempat. Lin Xuan mengabaikan mereka berdua, bahkan tidak melirik target utama mereka, yaitu cincin penyimpanan mereka. Harta karun yang kini telah jatuh ke dalam bayang-bayang gunung gelap itu telah ditempatkan di sana. Sebuah jarum, murid mata Lin Xuan menyempit saat dia menatap harta karun itu. Itu adalah jarum kecil, panjangnya hanya setengah inci, sangat tipis, dan hampir transparan. Jarum itu menusuk 2 kali lagi, tetapi sia-sia, sebelum terbang kembali. Benda itu jatuh ke tangan seorang pria tua pendek dan gemuk yang mengenakan jubah hitam.